Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan cek playlist untuk melihat update terbaru. Dan mohon dukungannya untuk subscribe dan tekan loncengnya agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Bab 1535, Menyerang Alam Transformasi Jiwa. Saat batu giok fotografi diaktifkan, Long Chen melihat sebuah kota kuno. Di tengah kota ada kerangka baja raksasa. Di bagian atas bingkai ada kepala kapak yang dipotong. Kepala kapak sebesar gunung dan memancarkan cahaya yang dingin dan tajam. Ini adalah guilotin raksasa, dan ditangkap di bagian bawahnya. Diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuhnya. Adalah Cloud. Tanah diwarnai merah dengan darahnya. Awan. Meskipun Long Chen telah mempersiapkan diri untuk pemandangan ini, matanya langsung memerah, dan niat membunuh memenuhi ruangan. Long Chen mengatupkan giginya begitu keras hingga berderit. Cloud saat ini ditembus dengan ratusan rantai tebal dan diikat ke guilotin. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, bulu pelanginya sekarang redup, dan sayapnya bahkan telah dipotong. Itu tergeletak di sana, tidak sadarkan diri. Kebencian meluap dari Long Chen. Bahkan setelah menghitung berkali-kali, dia masih tertipu oleh rencana musuhnya. Mereka benar-benar menangkap Cloud sebagai sandera. Long Chen, aku tahu kamu pasti akan melihat pemandangan ini. Hehe, bagaimana? Apakah kamu marah? Berdiri di atas kepala Cloud adalah 3 sosok. Mereka adalah Sa Guangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingguang, yang berbicara sebagai Sa Guangyan. Meskipun ini hanya batu giok fotografi, mereka bertiga menatap tepat ke arahnya. Jelas, mereka sengaja menyebarkan batu giok fotografi ini untuk dilihatnya. Ya, aku benar-benar marah. Long Chen menjawab dengan dingin. Suaranya penuh niat membunuh. Orang-orang ini terlalu tercela. Sebenarnya, aku benar-benar berharap bisa melihat ekspresimu saat menerima batu giok fotografi ini. Saya yakin itu akan sangat luar biasa. Long Chen, ku dengar kau sangat setia pada temanmu. Saya ingin tahu apakah itu benar. Sekarang Hausepet Anda ada di tangan kami. Jangan khawatir. Itu belum mati. Sa Guangyan menendang salah satu rantai di sampingnya, dan tandanya menyala. Tubuh Awan gemetar. Jelas, rantai ini adalah alat penyiksaan. Hehe, maaf. Untuk menunjukkan bahwa dia masih hidup, aku harus melukainya sedikit. Anda tidak keberatan, kan? Tertawa Sa Guangyan dengan penampilan minta maaf palsu. Long Chen mengepalkan tinjunya, ingin menyerang menembus gambar ini dan meninju wajah menjijikkan ini. Saya tidak akan menyia-nyiakan kata-kata. Long Chen, Anda telah melakukan begitu banyak kejahatan jahat sehingga seluruh generasi junior wilayah Suan Timur berkumpul untuk konvensi pembantaian naga. Atas nama menegakkan keadilan dan melenyapkan kejahatan dari dunia ini, kami akan menggunakan kudamu sebagai persembahan korban. Menggunakan darahnya, kami akan bersumpah untuk membunuhmu. Jika Anda benar-benar memiliki nyali, Anda dapat membawa Legiun Dragon Blood Anda untuk bertarung melawan ahli generasi junior top wilayah Suan Timur. Jangan khawatir. Dalam konvensi pembantaian naga, ahli bintang kehidupan dilarang ikut campur. Anda masih memiliki sedikit peluang untuk menyelamatkan rekan Anda. Jika Anda menang, Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow ini akan menjadi milik Anda. Tentu saja, jika Anda tidak berani datang, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Konvensi pembantaian naga akan berlangsung bulan depan pada tanggal 8. Lokasinya akan menjadi ibu kota negara kuno Grand Han. Masih ada 27 hari sejak rekaman ini. Aku sudah memberimu cukup waktu untuk bersiap. Apakah Anda ingin datang dan menyimpannya atau tidak? Itu terserah Anda. Setelah mengatakan itu, Sa Guangyan tersenyum sinis dan menendang salah satu rantai lagi. Gambar itu menghilang, memperlihatkan Zheng Wenlong yang tampak seperti kuburan. Dia telah memotong batu giok fotografi. Apakah ada bagian lain di mana mereka menyiksa Cloud? Suara Long Chen serak, dan tatapannya setajam pisau. Itu agak menakutkan. Zheng Wenlong terdiam. Long Chen mengangguk. Bagus, aku selalu merasa aku pandai mencari kematian. Tapi sepertinya mereka tidak mau mengakui kekalahanku. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ini pasti jebakan maut, kata Zheng Wenlong. Saya tidak punya pilihan. Zheng Wenlong terdiam sesaat. Jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja. Kemarahan Long Chen sedikit melunak.
Jelas, Zheng Wenlong bersedia menggunakan kekuatan Sekte Huayun untuk membantunya. Tapi dia menggelengkan kepalanya. Kamu seorang pengusaha. Tidak baik bagimu untuk berpartisipasi dalam perjuangan semacam ini. Anda akan merusak bisnis Anda sendiri. Bantu saya mengingatkan Sekte Pertempuran Pemisahan Surga untuk bersiap mendukung saya. Mari kita buat ini menjadi besar. Long Chen meninggalkan rumah lelang Huayun setelah itu. Dia diam-diam duduk di Heaven Flipping Cell saat dia bergegas pergi. Tiba-tiba, dia berpikir, dan daun zamrud muncul di tangannya. Daun zamrud adalah alat komunikasi yang diberikan oleh pohon dewa kehidupan dunia roh kepadanya. Kabut mengalir keluar darinya, mengembun menjadi sosok. Hehe, bos, bagaimana keadaanmu? Mengapa Anda tidak mengirim kembali berita sedikit pun? Adik ipar, mereka mengkhawatirkanmu. Gambar itu mengungkapkan senyum celaka Guoran. Long Chen kemudian juga melihat Meng Qi, Chu Yao, dan Tang Wan-er. Long Chen, apakah sesuatu terjadi? Meng Qi adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang salah. Long Chen mengangguk. Hal-hal besar telah terjadi di wilayah Suan Timur. Long Chen memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi selama ini. Apa-apaan ini? Mereka benar-benar mencari kematian. Mereka menghancurkan Sekte Dao dan berani menangkap Cloud. Bos, ayo berkumpul sekarang dan bunuh mereka semua. Teriak Guoran. Mata Meng Qi merah. Cloud dibesarkan olehnya, dan dia memiliki hubungan terdekat dengannya. Long Chen melambaikan tangannya. Aku lebih marah darimu, tetapi situasi ini tidak sesederhana itu. Satu-satunya hal yang baik adalah mereka menggunakan Cloud sebagai sandera. Jadi nyawa Cloud belum dalam bahaya. Bagaimana hal-hal di sisi Anda? Apakah senjata dan armor sudah selesai? Oh, seperti apa basis kultivasi Anda? Long Chen tiba-tiba menyadari ada perubahan pada mereka. Tetapi karena ini hanya sebuah gambar, dia tidak bisa merasakan aura mereka. Jadi dia tidak bisa memastikannya. 10 hari yang lalu, kami mengalami kesengsaraan kolektif kami di dunia roh. Jangan khawatir. Di bawah perlindungan pohon dewa kehidupan, kami menyerang kesengsaraan petir dan meningkatkannya ke intensitas terkuatnya, kata Guoran. Tapi Long Chen merasakan bahwa dia agak bersalah menjelang akhir. Kemungkinan besar, dia pingsan di tengah jalan dan tidak berhasil menyelesaikan seluruh kesengsaraan. Dengan berada di dunia roh, hidup mereka benar-benar dilindungi oleh pohon roh. Long Chen percaya bahwa Gu yang telah meningkatkan kekuatan kesengsaraan ke puncaknya. Itu adalah sesuatu yang dia yakini. Baik, maka Anda semua harus bergegas untuk menyingkat Yuan Spirit Anda dan menstabilkan basis kultivasi Anda. Naikkan kekuatan tempur Anda setinggi mungkin. Akan segera terjadi pertempuran sengit. Legiun Dragon Blood akan menantang wilayah Suan Timur, kata Long Chen. Bos, jangan khawatir tentang itu. Kami akan membunuh mereka semua, kata Guoran dengan gagah berani. Dia jelas sangat percaya diri. Long Chen, hati-hati. Meng Qi, Chu Yao, dan Tang Wan-er dengan sedih menatap Long Chen saat gambar itu memudar. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan daun itu. Terbang di Heaven Flipping Cell, Long Chen menemukan tempat kosong tak bernyawa dan menyimpannya. Melepaskan raungan marah, energi melonjak di tubuhnya. Pilar cahaya membumbung tinggi ke langit, dan awan tertiup angin. Tanah pecah saat gelombang energi melonjak keluar dari Long Chen, menabrak dunia. Gemuruh datang dari tubuhnya. Itu seperti binatang yang berhibernasi telah terbangun dan ingin membantai langit. Long Chen menyerang level berikutnya dari basis kultivasinya di sini. Dia mencapai Heaven Stage ke-13 dari Jadekor. Dan pada saat itu, dunia bergetar dan langit menjadi gelap. Tekanan yang menakutkan memenuhi dunia. Itu menjadi dunia yang gelap, dipenuhi dengan udara kehancuran dan pemusnahan. Dunia sangat gelap sehingga awan kesusahan tidak bisa terlihat. Gemuruh petir tidak terdengar. Dunia gelap gulita dan sunyi senyap. Aku tidak takut gelap. Long Chen mencibir dan mengulurkan tangan untuk memanggil Evilemun. Brengsek, jika kamu ingin mati, jangan tarik aku. Ada kondensasi petir surgawi. Itu akan mengunciku jika aku muncul. Teriak Evilemun. Menolak untuk keluar. Itu bisa melihat keanehan kesusahan ini. Long Chen. Ini adalah kesengsaraan kematian yang pasti. Sekarang saya mengerti keberadaan seperti apa Anda. Tidak heran tahu surgawi menolak Anda.
Kekuatan kesengsaraan petir ini akan membuat kesengsaraan petir 5 warna yang Anda alami sebelumnya tidak ada bandingannya. Petir surgawi ada untuk meredam dan membaptis benda-benda surgawi atau roh surgawi. Tapi kilat kesengsaraanmu tidak ada di sini untuk membuatmu marah tetapi murni membunuhmu. Baik saya maupun Heaven Flipping Cell tidak dapat membantu Anda. Jika kita muncul, petir surgawi hanya akan semakin ganas. Itu akan menjadi kesengsaraan kami. Dan Anda pasti akan mati. Jangan khawatir. Saya punya banyak pengalaman dalam hal ini, kata Long Chen. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pengalaman? Dia telah mulai mengalami kesengsaraan sejak alam kondensasi darah. Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal pengalaman kesengsaraan. Tiba-tiba, sambaran petir 5 warna muncul di kegelapan tak berujung, menyerang Long Chen. Serangan pertama sebenarnya adalah petir 5 warna destruktif terkuat. Bab 1536, memadatkan Yuan Spirit. Petir 5 warna menabrak Long Chen. Setelah sambaran pertama, dunia yang gelap menjadi terang sekali lagi. Garis-garis petir yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di langit, dan mereka mulai jatuh satu persatu di Long Chen. Petir itu mengamuk dan tanpa ampun, memiliki keinginan destruktif murni. Orang lain akan terbunuh oleh serangan pertama. Namun, Long Chen tidak takut. Lei Long sudah memiliki kekuatan petir 5 warna. Jadi dia tidak takut dengan petir ini. Dia membiarkannya menyerang tubuhnya. Kemudian dia dengan tenang duduk dan membentuk segel tangan. Kekuatan spiritual melonjak dalam tubuhnya. Energi dari 4 lautan Qi-nya berkumpul ke dalam lautan pikirannya. Begitu energi dari kelima lautan berkumpul, gelombang besar meledak di lautan pikirannya. Yuan spiritual dari 4 lautan Qi-nya menembus batasan lautan pikirannya dan bergabung dengan kekuatan spiritualnya. Sebelum mencapai ranah transformasi jiwa, Yuan spiritual dan kekuatan spiritual seorang kultivator benar-benar terpisah. Saat bertarung, mereka mungkin bisa saling membantu, tapi mereka pasti tidak bisa bergabung. Saat memasuki ranah transformasi jiwa, segalanya berbeda. Setelah mencapai alam ini, mereka bisa bergabung dan berubah. Ini adalah salah satu misteri terbesar dunia kultivasi. Alam dan level dunia kultivasi semuanya ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Karena sudah berapa lama era itu, tidak ada cara untuk menemukan kebenaran tentangnya. Para pembudidaya saat ini hanya mengikuti apa yang telah ditinggalkan leluhur dan tidak tahu mengapa alam budidaya seperti itu. Semua orang berkultivasi dengan cara ini. Pertama, ada 5 alam Hautian. Bagian ini adalah yang paling bisa dimengerti, karena melibatkan peletakan fondasi. Kondensasi Qi, kondensasi darah, transformasi tendon, penempaan tulang, dan pembukaan meridian. Setelah mencapai alam Xiantian, tidak ada cara bagi siapapun untuk memahami mengapa ada penempaan fondasi. Inti giok, transformasi jiwa, bintang kehidupan, del. Mereka hanya mengikuti ajaran leluhur mereka, generasi demi generasi, dengan patuh berkultivasi seperti ini tanpa pemahaman kedalaman di baliknya. Long Chen juga melakukan hal yang sama. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui misteri di balik mengapa dia harus menyingkat Yuan Spirit. Fakta bahwa dia harus memadatkannya hanyalah pengetahuan dasar yang diketahui semua orang. Saat dia mengirimkan energi dari 4 lautan Qi ke laut pikirannya, dia segera merasa seperti ada semacam energi yang tersedot keluar dari tubuhnya dan masuk ke lautan pikirannya. Jadi ranah transformasi jiwa melibatkan penggabungan esensi, Qi, dan jiwa seseorang ke dalam Yuan Spirit. Long Chen tiba-tiba mengerti, yang disebut esensi mengacu pada tubuh fisik, Qi mengacu pada Qi spiritual dan Yuan spiritual. Adapun jiwa, itu hanya mengacu pada jiwa, roh. Ketiganya harus digabungkan untuk menciptakan Yuan Spirit. Saat Long Chen merasakan ketiga jenis energi ini bergabung dalam lautan pikirannya, rune mulai muncul di dalamnya. Ini adalah rune primordial Yuan Spirit-nya. Mereka adalah dasar untuk memadatkan Yuan Spirit-nya. Namun, setiap ahli transformasi roh akan memadatkan jumlah rune primordial yang berbeda. Semakin besar bakat seseorang, semakin besar kekuatan spiritual mereka, dan semakin banyak rune Yuan Spirit primordial yang akan mereka padatkan. Dan semakin banyak rune yang mereka padatkan, semakin kuat Yuan Spirit itu.
Menurut catatan para ahli transformasi jiwa, rekor terendah adalah 360 di antaranya, sedangkan yang tertinggi adalah 9.999. Rekor 9.999 rune semuanya ditinggalkan oleh peringkat 9 Celestial. Adapun Empyreans, mereka merahasiakan berapa banyak rune yang mereka padatkan, menolak untuk memberitahu orang lain. Rumor mengatakan bahwa itu terkait dengan rahasia Tao Surgawi, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Long Chen juga mengamati runenya dengan hati-hati, ingin melihat berapa banyak rune yang akan dia padatkan. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 3.000 dari mereka telah muncul. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak dari mereka yang terkondensasi. 4.000, 5.000, 6.000, 9.900. Mereka sudah menembus 10.000. Long Chen terkejut. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia telah menembus 10.000. Harus diketahui bahwa sebagian besar ahli transformasi jiwa menghabiskan 6 jam memadatkan rune primordial Yuan Spirit mereka. 10.000, 20.000, 30.000. Semakin banyak mereka muncul. Evilemon pada awalnya tenang. Tetapi ketika mencapai jam ketiga dan menembus 3 juta, bahkan Evilemon terkejut. Long Chen, teknik kultivasi seperti apa yang kamu gunakan? Jumlah rune primordial Yuan Spirit yang telah Anda padatkan dalam waktu singkat ini bahkan lebih besar daripada para Empyrean itu. Empyrean yang dimaksud adalah Saguangyan, Peng Wansheng, dan yang lainnya. Ia dapat menghitung berapa banyak rune primordial Yuan Spirit yang telah mereka padatkan berdasarkan kekuatan Yuan Spirit mereka. Lu Qingfeng telah memadatkan sekitar 3 juta rune, sementara Long Chen telah mencapai level itu. Adapun Saguangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingkuang, mereka lebih berbakat dan memadatkan sekitar 5 juta dari mereka. Inilah yang disebut garis pemisah yang dibawa Lu Qingfeng antara Empyreans dan peringkat 9 Celestial yang telah mencapai ranah transformasi jiwa. Hanya seseorang yang telah memadatkan 3 juta rune primordial yang mampu memadatkan roh Yuan yang bisa bertarung bersama dengan tubuh utama. Adapun peringkat 9 Celestial, roh Yuan mereka paling banyak dapat membantu mereka menggunakan senjata mereka atau membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah tubuh fisik mereka dihancurkan. Semakin banyak rune primordial roh Yuan terkondensasi, jumlah mereka meningkat lebih cepat dan lebih cepat. 8 juta. 10 juta, 100 juta. Long Chen, kamu dikutuk. Apakah Anda menyadari betapa lambatnya kecepatan kultivasi Anda setelah memadatkan banyak rune primordial Yuan Spirit ini? Pertama-tama, seni tubuh hegemon bintang 9 Anda berkultivasi 100 kali lebih lambat dari orang lain. Dan Anda harus tahu bahwa dalam transformasi jiwa, setiap peningkatan basis kultivasi melibatkan peningkatan kekuatan roh Yuan. Orang-orang Empyrean yang pernah Anda temui sebelumnya, mereka memadatkan 3 hingga 5 juta rune, sementara Anda memiliki 100 juta. Bahkan jika Anda menggunakan teknik kultivasi yang sama dengan mereka, jika butuh 1 tahun bagi mereka untuk meningkatkan 1 level, itu akan memakan waktu 20 hingga 30 tahun, kata Evilemon. Apa? Mustahil. Long Chen tiba-tiba merasa kedinginan. Jika teknik kultivasi yang identik akan memakan waktu 20 hingga 30 kali lebih lama, lalu bagaimana dengan seni tubuh hegemon bintang 9? Kesulitannya akan lebih dari 100 kali lipat. Kecepatan kultivasinya berada di bawah seluruh Dragon Blood Legion. Bukankah dia membutuhkan waktu 100 tahun untuk berkembang sejauh orang lain berkembang dalam 1 tahun? Lalu apa gunanya memiliki Yuan Spirit yang kuat? Yang utama adalah jika hanya 100 juta. Maka itu akan menjadi satu hal. Tapi milikmu sudah melewati 150 juta. Aku mungkin hanya bisa diam sejenak untuk kesedihanmu, desah Evilemon. Bahkan merasa putus asa untuk Long Chen. Meskipun tidak memahami seni tubuh hegemon bintang 9, ia menyadari kesulitan abnormal Long Chen dalam meningkatkan level. Awalnya, Long Chen berharap untuk menerobos ke alam Life Star secepat mungkin sehingga dia bisa melepaskan segelnya. Tapi ini membuatnya putus asa. Dengan pengalamannya yang luar biasa, beberapa ratus atau bahkan 1000 tahun bukanlah apa-apa. Jika Long Chen dengan tenang berkultivasi, bahkan jika dia lambat,
Cepat atau lambat dia akan menerobos ke alam bintang kehidupan. Tapi sekarang, dia dikelilingi oleh musuh. Siapa yang akan membiarkannya tumbuh ke level itu? Apa-apaan? 200 juta. Brengsek. Cepat dan berhenti. Lolong Longchen. Dia melakukan yang terbaik untuk memaksa rune mengembun menjadi Yuan spiritnya. 200 juta. Itu 40 hingga 60 kali jumlah empirean normal. Ini praktis hukuman mati. Tidak peduli seberapa kuat Yuan spirit. Jika basis kultivasinya tidak pernah meningkat, apa gunanya? Lawannya akan dengan cepat naik ke ranah life star atau bahkan lebih tinggi. Sementara dia terjebak di transformasi jiwa. Bukankah dia akan diburu seperti anjing pada saat itu? Tidak. Dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lari. Longchen melakukan yang terbaik untuk memadatkan mereka. Tetapi ketika dia mengumpulkan rune, mereka seperti pasir. Tidak peduli bagaimana dia menekan mereka, mereka akan segera menyebar. Dia mencoba 3 kali. Gagal setiap kali. Tidak ada cara baginya untuk mengendalikan ini. Dia hanya bisa menyaksikan jumlah rune primordial Yuan spiritnya menembus 300 juta. Longchen hampir putus asa. Jika kamu punya nyali, coba tembus 400 juta. Lolong Longchen. Mereka benar-benar punya nyali. Mereka dengan cepat menembus 400 juta. Jika kamu punya nyali, coba tembus 500 juta. Sangat cepat. Mereka melewati 500 juta. Longchen terdiam. Tidak lagi berani berteriak. Dia hampir merasa seperti telah mengutuk dirinya sendiri dengan mengatakan itu. Itulah sebabnya mereka terus meningkat dengan cepat. 600 juta, 700 juta, 800 juta. Tetapi bahkan dengan mulutnya tertutup, rune primordial Yuan spiritnya terus meningkat jumlahnya. Longchen sudah menyerah untuk mencoba melakukan apa saja. Evilemun juga diam mematikan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kesengsaraan kilat masih menyerangnya dengan gila-gilaan. Tetapi dia mati rasa karenanya. Dia diam-diam menatap lautan rune di lautan pikirannya. Sial. Siapa yang bisa mengatakan apakah ini berkah atau kutukan? Ayo. Jika Anda memiliki kemampuan, tembus saja melewati 1 miliar. Kali ini, Longchen menang. Mereka benar-benar menembus 1 miliar. Mereka berhenti tepat pada 1 miliar. 80 juta rune. Kali ini, tanpa Longchen bahkan harus melakukan apapun, semua rune berkumpul bersama, membentuk satu manusia raksasa. Dalam benaknya, sosok ini tingginya puluhan ribu meter. Dia memiliki rambut panjang tergerai dan jubah hitam sambil memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Dia tampak persis seperti Longchen. Ini adalah roh Yuannya. Segera setelah memadat, pusaran air muncul di dahi Longchen. Dan kekuatan petir mengalir ke lautan pikirannya. Petir itu dengan gila-gilaan menyerang Yuan spirit raksasanya. Dan suara berderak terdengar saat mereka menghantamnya. Roh Yuan raksasa menyerap energi mereka, perlahan menyusut. Ini membuat Yuan spirit Anda marah. Yah, mungkin hanya Yuan spirit yang menakutkan yang mampu bertahan dari temperamen seperti ini, kata Evilemun. Saat kilat 5 warna mengalir ke lautan pikirannya, Yuan spiritnya terus menyusut. Tapi saat menyusut, semakin padat, dan Longchen mulai merasakan hubungannya. Ketika mencapai ukuran 300 meter, perlahan membuka matanya. Matanya bersinar terang seperti lentera emas. Ini roh Yuan saya. Longchen menemukan bahwa dia sekarang dapat mengendalikan Yuan spiritnya. Yuan spirit ini adalah dia. Dan dia adalah Yuan spirit. Hanya sudut pandang mereka yang berbeda. Gelombang petir di dalam sini terlalu lemah. Keluarlah dan cobalah. Sinar cahaya keluar dari kepala Longchen. Dan sesosok raksasa muncul di hadapannya. Bab 1537, Petir Surgawi. Longchen memanggil roh Yuan di luar tubuhnya. Hujan petir yang tenang di luar langsung menjadi ganas dan kacau, menyerang Yuan spiritnya. Semburan petir 5 warna yang tak ada habisnya menabrak roh Yuan Longchen. Itu sangat terfokus pada roh Yuan sehingga tidak lagi terlalu peduli dengan tubuh asli Longchen. Longchen memandangi Yuan spiritnya, sementara Yuan spiritnya menatapnya. Perasaan itu sangat aneh. Mereka berdua adalah Longchen. Rasanya seperti melihat ke cermin. Tetapi ada juga perasaan yang berbeda. Longchen perlahan menutup matanya. Fokus memasuki pandangan Yuan spiritnya. Mengontrol roh Yuannya.
Dia meluncurkan pukulan kuat yang mengguncang langit. Roh Yuan Anda sangat kuat. Ada keuntungan dan kerugian yang saya kira. Bahkan jika tubuh fisikmu mati, Yuan spiritmu masih memiliki kekuatan besar, kata Evil Moon. Long Chen mengangguk. Saat petir menyerang Yuan spiritnya, rune primordial 108.000 Yuan spiritnya menyerap energi mereka. Mereka seperti potongan biji, sementara kekuatan petir memurnikannya. Setiap orang dari mereka menjadi lebih murni dan lebih kuat. Ledakan. Tiba-tiba, satu demi satu sosok besar terbang keluar dari kegelapan tak berujung. Mereka semua menerkam Yuan spiritnya. Ini adalah binatang petir 5 warna. Long Chen sudah akrab dengan mereka. Dia menyuruh Lei Long keluar untuk melindunginya sementara dia fokus menggunakan roh Yuan untuk membunuh binatang buas ini. Semangat Yuannya adalah raksasa sekarang. Dan setiap pukulannya menghancurkan gelombang binatang buas. Betapa kuatnya. Long Chen terkejut bahwa kekuatan Yuan spiritnya saja akan memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Harus diketahui bahwa sebelum dia memadatkan roh Yuan, kekuatan spiritualnya tidak mampu memadatkan serangan fisik. Satu-satunya hal yang bisa dia serang dengan itu adalah jiwa orang lain. Tapi sekarang, dia melepaskan serangan fisik dengannya, dan rasanya sama seperti saat dia bertarung dengan tubuh fisiknya. Membagi surga satu, menggunakan tangannya sebagai pisau. Long Chen menghancurkan binatang buas itu. Dia juga bisa menggunakan keterampilan pertempuran seperti ini. Bodoh. Mengapa kamu menyia-nyiakan energi jiwamu yang berharga? Kesengsaraanmu baru saja dimulai. Apa kau mencoba bunuh diri? Bulan jahat terkutuk. Roh Yuan Anda menghabiskan energi jiwa di lautan pikiran Anda. Setelah itu habis, Anda sudah selesai. Kesengsaraan kilat dari alam transformasi jiwa menargetkan roh Yuan Anda, dan serangan terkuat datang pada akhirnya. Jika Anda menggunakan semua energi Anda saat itu, Anda pasti akan mati. Hati Long Chen menggigil, dan dia ingat bagaimana roh Yuannya berbeda dari tubuh utamanya. Saat tubuh utamanya bertarung, ia fokus pada Qi dan esensi dirinya. Roh Yuan menggunakan energi dari Qi, esensi, dan jiwa. Tetapi proporsinya berbeda. Qi dan esensi hanya 10%, sedangkan 90% energi sisanya berasal dari jiwa. 10% Qi dan esensi itulah yang memungkinkan Yuan Spirit melepaskan seni magis dan keterampilan pertempuran tubuh yang sebenarnya. Setelah menguji satu serangan itu dan menerima peringatan Evil Moon, Long Chen tidak terus menyia-nyiakan kekuatan spiritualnya. Dia hanya menggunakan roh Yuan untuk menyerang secara normal. Lei Long melindungi tubuh aslinya. Sementara itu juga memanggil ratusan tubuh yang terbelah untuk melahap rune petir di udara. Rune ini berasal dari binatang petir dan merupakan makanan terbaik untuk itu. Saat roh Yuannya bertarung melawan binatang buas, dia menemukan bahwa itu semakin kecil dan semakin padat. Kekuatannya juga meningkat, namun dia tetap berhati-hati. Dia tidak melepaskan teknik khusus yang membuang energi. Dia baru saja menghancurkan binatang petir dengan kekuatan kasar. Tidak seperti terakhir kali. Dia tidak berani menyerang awan kesusahan. Dia hanya melanjutkan sesuai dengan kecepatan kesengsaraan. Itu akan menghemat energinya paling banyak. Setelah melewati kesengsaraan surgawi berkali-kali, dia sudah menemukan beberapa aturan mereka. Yang utama adalah meskipun kesengsaraan sangat ingin membunuhnya, kekuatannya masih terbatas. Selain itu, harus melalui prosedur langkah demi langkah tertentu. Petir semakin kuat, tetapi kekuatannya masih dalam batas kekuatan Long Chen. Selama dia menghabiskan semua energinya, kesengsaraan akan berakhir. Di masa lalu, Long Chen terlalu berapi-api dan terus-menerus memprovokasi kesengsaraan, mempercepat langkahnya. Itu sangat berbahaya. Itu membuatnya tidak punya waktu untuk bernapas atau pulih. Kali ini, dia dengan patuh mengikuti tempo kesengsaraan. Itu tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit. Dan saat Long Chen menanganinya, dia juga memulihkan semua energinya, menjaga dirinya dalam kondisi puncaknya. Karena dia tidak memprovokasi kesengsaraan, itu jauh lebih lembut. Setelah 4 jam, binatang petir memudar, dan sosok manusia petir muncul. Masing-masing memegang senjata saat mereka menyerang Long Chen. Praktis ada gelombang tak berujung dari mereka, dan mereka langsung menyelimuti Long Chen.
Tinju Yuan Spirit Long Chen menari. Yang menyenangkan Long Chen adalah Yuan Spirit-nya sekarang sangat solid. Serangan petir berbentuk manusia bahkan tidak bisa melukainya. Meskipun itu akan menyebabkan tubuh dan jiwa fisiknya terasa sakit. Lagi pula, Yuan Spirit dan jiwanya terhubung dengan rumit. Namun, sebagian besar fokusnya sekarang adalah pada Yuan Spirit-nya. Dengan Lei Long melindungi tubuh utamanya, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Petir berbentuk manusia sangat kuat, tetapi roh Yuan-nya tumbuh semakin kuat saat melawan mereka. Sekarang tingginya 15 meter, dan setiap pukulannya bisa meledakkan mereka. Petir berbentuk manusia juga semakin kuat dan mengamuk. Jelas, kesengsaraan kilat juga mencapai kondisi mengamuk. Bagian yang paling sulit datang. Long Chen terus bertarung dengan stabil. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan antara jumlah energi yang dia gunakan dan jumlah energi yang dia pulihkan. Inkarnasi petir tumbuh lebih banyak dan berbeda. Wajah dan jubah mereka menjadi lebih jelas. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Jubah mereka aneh dan kuno. Kekuatan mereka menyebabkan dunia bergetar dengan setiap lambaian tangan mereka. Long Chen tahu bahwa ini adalah roh pahlawan kuno. Ahli tak tertandingi yang juga telah pergi melawan langit dan dimusnahkan di bawah kesengsaraan petir. Teknik mereka semua telah tercetak di surga. Akhirnya, Long Chen tidak bisa lagi bertarung dengan kekuatan kasar. Roh pahlawan kuno ini memiliki kekuatan dan pengalaman tempur. Mereka tidak lagi hanya menagih padanya. Mereka adalah ahli sejati. Meskipun gerakan mereka masih kaku dan tidak fleksibel, mereka sangat halus. Seni magis mereka sangat kuat, dan jumlahnya banyak. Tebasan angin puyuh, bila petir muncul di tangan roh Yuan Long Chen. Dia berputar dan gelombang kejut datang dari bilah petirnya, membantai roh pahlawan kuno. Dia tidak lagi bisa bertarung tanpa keterampilan pertempuran atau seni magis. Ketika serangan mereka mendarat di Yuan Spirit-nya, mereka tidak akan menyebabkan luka apapun. Tetapi mereka akan menyebabkan rasa sakit yang tajam pada jiwa tubuh aslinya. Saat dia menebas roh pahlawan kuno, jumlah mereka mulai berkurang. Hati-hati, petir surgawi sedang terjadi, kata Evilemun. Tiba-tiba, roh pahlawan kuno yang tersisa menghilang. Setelah itu, ruang ini bergetar hebat. Rasanya beban dunia ada di pundak Long Chen. Kekuatan surgawi berfokus pada Long Chen. Itu seperti algojo raksasa sedang melihat target berikutnya. Di depan kekuatan surgawi itu, siapapun akan merasa sangat kecil. Mereka akan merasa tidak ada gunanya menolak. Di depan kekuatan surgawi, manusia hanya bisa tunduk. Idiot. Apa menurutmu aku akan tunduk padamu? Long Chen mencibir dan berdiri tegak. Mengangkat kepalanya. Dia melihat ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ada bola cahaya kecil yang muncul di tengahnya. Rune putih saat ini tumbuh. Rune itu tiba-tiba bergetar. Dan seberkas cahaya putih melesat ke Long Chen. Long Chen merasakan ruang terkunci di sekelilingnya. Waktu terputus. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali sebelum cahaya putih menghantam Yuan Spirit-nya. Ledakan. Yuan Spirit-nya bergetar hebat. Itu hampir hancur karena serangan yang satu ini. Ahaha. Long Chen mencengkeram kepalanya dan berteriak. Dia merasa seperti sejuta jarum menusuk kepalanya, memperparah setiap inci sarafnya. Rasa sakit itu tak tertahankan. Kamu harus bertahan. Petir surgawi semacam ini hanya akan menyerang 3 kali. Selama Anda bisa bertahan selama itu akan berakhir. Suara Evilemun juga mengandung beberapa urgensi sekarang. Itu juga telah melalui kesengsaraan surgawi. Jadi ia memahami aturannya. Rune putih tiba-tiba tumbuh 10 kali lebih besar. Seperti bintang yang aneh. Ia tergantung di langit yang gelap. Kemudian sinar cahaya putih lainnya menerpa Long Chen. Sekali lagi, tidak ada kesempatan sama sekali bagi Yuan Spirit Long Chen untuk melawan atau menghindar. Long Chen batuk seteguk darah, dan Yuan Spirit-nya menyusut hingga tingginya kurang dari 5 kaki. Itu bahkan lebih kecil dari tubuh aslinya. Rune putih tumbuh lebih besar sekali lagi. Dunia bergemuruh saat udara yang merusak mengembun. Aroma kematian ada di mana-mana. Saat cahaya hendak menembak sekali lagi, Long Chen tiba-tiba mengangkat bilah petirnya dan menebasnya, melepaskan kekuatan spiritualnya. Serangan kesengsaraan datang terlalu tiba-tiba baginya untuk menunggu. Dia harus menyerang lebih dulu. Jika dia masih tidak melakukan apapun untuk memblokir serangan ketiga,
dia pasti akan mati. Bila petir menghantam rune putih, bila petir meledak, dan kilat yang menyilaukan memenuhi kegelapan. Haha, sukses. Evilemun sangat senang, terkejut bahwa Long Chen dapat memahami waktu petir surgawi dan menyerang pada waktu yang tepat. Sebelum selesai merayakan, rune di langit tumbuh lebih besar dan lebih terang sekali lagi. Tekanan surgawi meningkat. Dunia ini tampaknya telah menjadi neraka karena keinginan yang merusak memenuhi setiap jengkal tanah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Teriak Evilemun. Bab 1538. Kesengsaraan kematian yang pasti. Divine Lightning Beast. Rune itu tumbuh lebih besar dan lebih terang sampai menyilaukan dalam kegelapan. Itu seperti bintang raksasa yang mengembang hingga hampir meledak. Cahayanya yang ganas seperti bilah tajam yang menembus ruang ini. Dan tekanan dewa yang hadir akan membuat siapapun merasa putus asa. Di dalam dunia kegelapan ini, tidak ada apapun kecuali cahaya apokaliptik itu. Satu-satunya hal di sini adalah kematian dan kehancuran. Itu sama sekali tidak memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, gumam Evilemun. Long Chen terengah-engah saat dia memegangi kepalanya. Rasa sakit yang hebat di dalamnya membuatnya tidak bisa berpikir jernih saat ini. Hanya setelah beberapa tarikan napas dia merasa bisa berpikir lagi. Melambaikan tangannya, dia menarik Yuan spiritnya ke lautan pikirannya. Dalam serangan terakhir itu, dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan bentuk kelima dari membagi surga. Sebenarnya, waktu serangannya sangat beruntung. Jika terlalu cepat, itu tidak akan memblokir serangan petir surgawi. Jika terlalu lambat, dia akan dipukul lebih dulu. Either way, dia akan dikutuk. Meskipun dia telah berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan petir surgawi dengan serangan itu, roh Yuannya masih menerima pukulan besar. Itu dengan cepat menyusut saat bersentuhan dengan petir surgawi, menjadi hanya setinggi 1 kaki. Itu bahkan lebih padat dan kuat sekarang. Tetapi Long Chen telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual dengan serangan itu. Dia tidak bisa melepaskannya untuk kedua kalinya. Hal utama adalah dia tidak dapat mengendalikan Yuan spiritnya dengan sempurna pada saat ini. Setidaknya 80% energinya telah terbuang selama serangan itu. Lagi pula, roh Yuan bukanlah tubuh asli atau tiruan. Karena itu adalah entitas yang sepenuhnya terpisah. Melewatkan energi bolak-balik mengakibatkan sebagian darinya terbuang sia-sia. Long Chen merasa menyesal atas semua kekuatan spiritual yang telah terbuang sia-sia. Saat dia menyingkirkan Yuan spiritnya, Lei Long meraung. Baru saja, ketika Long Chen menyerang petir surgawi, itu dengan hati-hati menangkap beberapa rune petir surgawi. Namun, rune dewa itu terlalu kuat, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa menaklukkan mereka. Rasanya seperti manusia telah menelan bongkahan besi. Tidak ada cara untuk mencernanya. Lei Long, menyerahlah. Anda tidak dapat mencernanya. Jadi jangan sia-siakan usaha. Pinjamkan kekuatanmu kepadaku, kata Long Chen sambil melihat rune raksasa yang tergantung di udara. Baru saat itulah Lei Long dengan enggan memuntahkan rune petir surgawi yang telah ditelannya dan terbang kembali ke lengan Long Chen. Rune surgawi itu perlahan memudar kembali ke langit dan bumi, menghilang tanpa jejak. Petir surgawi berbeda dari kilat kesusahan. Itu mengandung unsur surgawi untuk itu. Setelah menerima 3 serangannya, Long Chen memiliki pemahaman tentangnya. Karena pemahaman itulah dia merasa tidak nyaman. Cahaya surgawi di langit tiba-tiba berhenti. Rune besar tergantung di langit seperti matahari. Retakan mulai muncul di rune, dan saraf Long Chen menegang. Dia memanggil pedang petir yang kuat ke tangannya dan menuangkan energi Lei Long ke dalamnya. Apakah dia hidup atau mati akan tergantung pada ini. Retakan pada rune menyebar. Itu seperti segel yang rusak, dan energi dari sisi lain keluar. Dia tidak tahu keberadaan macam apa yang mencoba keluar dari segelnya. Ledakan. Rune raksasa itu meledak. Cahaya putih melesat ke arah Long Chen. Itu di sini. Hati Long Chen bergetar. Serangan yang dia seduh selama ini diluncurkan. Dan bilah petir mengiris ruang. Serangan yang dia seduh selama ini menebas keras ke cahaya putih. Suara ledakan terdengar. Dan cahaya yang menyilaukan membuat Long Chen tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ledakan. Bilah petirnya meledak. Dan dia dikirim terbang kembali.
Darah dan dagingnya berceceran di mana-mana. Long Chen terkejut. Dalam pertukaran tunggal itu, tubuh fisiknya telah dilucuti dari seluruh lapisan kulit dan daging. Darah menutupi seluruh tubuhnya sekarang. Kekuatan petir surgawi mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh roh Yuan saya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, selama itu fana, ia tidak dapat menahannya. Hati Long Chen tenggelam, hal yang membuatnya gelisah akhirnya terjadi. Petir surgawi ini memiliki jenis energi aneh yang hanya bisa dilawan oleh roh Yuannya. Namun, saat ini, kekuatan spiritualnya habis. Jika dia membiarkan roh Yuannya memblokirnya lagi, itu akan hancur, dan dia akan mati bersamanya. Dia hanya bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokirnya. Tapi kekuatan ini tidak bisa dihalangi oleh kekuatan fisik. Tidak ada cara untuk mengatasi situasi ini. Tidak punya pilihan lain. Dia melambaikan tangannya, dan pedang petir lainnya muncul. Satu-satunya alasan tubuhnya belum sepenuhnya hancur adalah karena Lei Long. Karena Lei Long juga berasal dari petir kesusahan. Meskipun berbeda dari petir surgawi, ia mampu mengisolasi sebagian dari kekuatannya. Petir memenuhi langit, dan Long Chen akhirnya melihat apa yang menyerangnya. Itu adalah binatang petir surgawi bersayap 8 dengan ekor panjang. Itu tampak seperti Phoenix surgawi. Itu benar-benar putih, dan matanya dingin saat menatap Long Chen. Rune petir berkedip di matanya. Itu suci dan sakral seperti burung surgawi yang sempurna. Tapi Long Chen hanya merasakan kematian darinya. Matanya mengandung kehendak kehancuran tanpa ampun. Itu ada untuk menghancurkan. Itu melebarkan sayapnya. Dan hujan bulu putih melesat ke Long Chen. Pada saat yang sama, ia jatuh dari langit. Cakarnya menjulur ke arahnya. Cakar itu tampak cukup kuat untuk merobek langit dan bumi. Memegang bola petir di tangan kirinya dan pedang petir di tangan kanannya. Dia melemparkan bola itu ke udara sambil menebas pedangnya. Pedangnya bertemu dengan cakar burung Phoenix. Sekali lagi, kulit dan dagingnya yang baru saja pulih diterbangkan. Kali ini, kedua lengannya patah. Kekuatan Phoenix bahkan lebih besar dari awalnya. Di depan petir surgawi ini, Long Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia memiliki banyak kekuatan dan energi yang tersisa, tetapi tidak ada yang berguna untuk melawannya. Dia seperti seorang raksasa yang tidak tahu cara berenang dan dilempar ke laut untuk ditenggelamkan. Sifat ketuhanannya terlalu menakutkan. Energi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Itu adalah sesuatu pada tingkat keberadaan yang sama dengan dewa. Serangannya jelas seringan bulu, tapi mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Evilemun, apa yang harus saya lakukan untuk menaklukkan burung sialan ini? Setelah berulang kali terluka, Long Chen mengandalkan sepenuhnya pada penyembuhan ruang kekacauan utama untuk bertahan. Tapi ini bukan solusi. Cepat atau lambat, ruang kekacauan utama akan kehabisan energi kehidupan, dan dia akan mati. Saya tidak punya solusi. Kesengsaraan surgawi ini tidak akan berhenti sampai energinya habis. Apakah Anda tidak melihat lubang hitam di tempat yang dihancurkannya? Itu adalah mata langit. Jika saya keluar untuk membantu Anda, saya akan segera terlihat. Pada saat itu, kesengsaraan Anda akan menjadi kesengsaraan saya. Dalam kondisiku saat ini, tidak mungkin aku bisa lewat, dan kamu akan hancur dalam sekejap. Tidak ada yang bisa saya lakukan, kata Evilemun tanpa daya. Bahkan Evilemun tidak punya trik. Adapun Heaven Flipping Seal, meskipun ingin membantunya, itu sepenuhnya ditahan oleh Evilemun. Jika mencoba membantu, itu hanya akan membuat Long Chen mati lebih cepat. Long Chen terus bertarung, membelah surga, bintang jatuh, kitab suci nirvana, penjara api mengamuk, penghancuran naga ganda, semua gerakannya digunakan. Tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada Phoenix surgawi ini. Serangannya tampaknya kekuatannya dilucuti ketika mereka mendarat di Phoenix surgawi. Long Chen merasakan bahwa mungkin kurang dari 1/10.000 kekuatan mereka benar-benar menyerang Phoenix. Ini adalah kekuatan suci, level yang membuat manusia putus asa. Serangan Long Chen sama sekali tidak efektif. Namun, serangan Phoenix itu efektif. Setiap serangannya menghempaskan daging Long Chen, membuatnya kehilangan banyak darah esensi. Meskipun ruang kekacauan utama dapat menyembuhkannya,
itu tidak dapat mengisi kembali darah esensinya dengan cepat. Long Chen merasa dia akan menjadi gila. Long Chen mencoba menggunakan roh Yuan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Sayangnya, begitu Yuan spiritnya muncul, Phoenix surgawi mengalihkan perhatiannya ke sana. Sinar cahaya keluar dari matanya, mengenai Yuan spiritnya sebelum dia bisa menariknya kembali. Yuan spiritnya hampir hancur, dan dia mencengkeram kepalanya kesakitan. Dia hampir terbelah dua oleh cakar burung Phoenix. Setelah itu, dia tidak lagi berani menggunakan Yuan spirit miliknya. Lagi pula, kendali Yuan spiritnya belum sempurna. Jika dia gagal lagi, dia mungkin benar-benar mati. Long Chen masih berjuang dengan sengit, mengulur waktu. Dia tidak memiliki cara untuk menangani Phoenix surgawi ini karena tidak memiliki titik lemah. Bahkan Evi Lemun mengatakan bahwa satu-satunya pilihan adalah menghabiskan seluruh energinya. Namun, Long Chen dengan cepat menyadari betapa kekanak-kanakan pemikiran ini. Kekuatan Phoenix surgawi ini tampaknya tidak terbatas. Bahkan jika dia memiliki 10 kali Yuan spiritual, dia tidak akan bisa menghabiskannya. Brengsek, aku akan mengambil risiko. Ini satu-satunya kesempatan. Long Chen merasakan Yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya yang tersisa. Pikiran yang benar-benar kurang ajar dan gila muncul di benaknya. Yuan spirit Long Chen terbang sekali lagi. Itu langsung berubah menjadi setinggi 30.000 meter, dan melahap Phoenix surgawi dalam satu tegukan. Bab 1539. Kekuatan kemampuan surgawi yang bermutasi. Kamu gila, Evi Lemun berteriak kaget. Long Chen benar-benar menggunakan Yuan spiritnya untuk menelan binatang Phoenix petir surgawi ini. Yang harus dilakukan Phoenix hanyalah meledak, dan Yuan spiritnya akan dimusnahkan. Ini tidak berbeda dengan mendekati kematian. Yuan spirit Long Chen baru saja menelan Phoenix ketika menyusut kembali dan berubah menjadi sinar cahaya yang dimakan oleh tubuh asli Long Chen. Itu terjadi begitu cepat sehingga Phoenix bahkan tidak bisa bereaksi sebelum ditelan ke perut Long Chen. Suara ledakan datang darinya. Meskipun Long Chen membuat Yuan spiritnya memuntahkan Phoenix dengan cukup cepat, itu masih menerima dampak yang berat dan hampir hancur. Secara naluriah kembali ke lautan pikirannya. Rasa sakit yang hebat di benaknya hampir membuatnya pingsan. Jadi dia mencoba menggunakan jurus ini. Evi Lemun benar-benar terkejut. Phoenix itu sekarang ada di perut Long Chen. Karena perutnya telah diubah oleh Swallow the Heavens. Devour the Earth Divine Ability. Sekarang ada ruang khusus di dalamnya yang dapat menyimpan gunung besar. Ada banyak ruang untuk Phoenix. Long Chen sangat kesakitan sehingga dia mencengkeram kepalanya dan tidak bisa fokus. Tetapi menelan surga, melahap bumi secara otomatis diaktifkan. 108.000 rune mulai bersinar, dan cahaya surgawi mengalir keluar darinya, mengikat burung Phoenix. Namun, sayap Phoenix mengepak dengan keras, menghancurkan cahaya surgawi. Dibandingkan dengan kekuatan Phoenix, kekuatan Swallow the Heavens, Devour the Earth seperti jaring laba-laba. Itu tidak dapat mengikat keberadaan yang kuat ini. Burung Phoenix meraung marah, dan tanda kilatnya menyala. Aura pemusnahan dilepaskan. Tidak baik, Evi Lemun menjerit kaget. Phoenix itu akan meledak. Itu bahkan tidak akan memberi Long Chen kesempatan untuk meludahkannya. Tepat pada saat ini, 108.000 rune menyala lagi. Dan seberkas cahaya surgawi terjalin di udara, membentuk jaring yang mengikat burung Phoenix. Kekuatannya 10 kali lebih besar dari sebelumnya, mencegah ledakan. Evi Lemun terkejut, dan melihat bahwa Long Chen telah pulih dari rasa sakit dan membentuk segel tangan. Kekuatan 108.000 bintangnya mengalir ke rune, mengikat Phoenix. Jadi dia masih memiliki langkah ini. Cahaya surgawi mengikat Phoenix dengan erat, tetapi terus berjuang. Tubuh Long Chen terus-menerus retak. Sepertinya bisa hancur kapan saja. Keduanya bahkan ketika mereka mencoba untuk mengalahkan yang lain. Long Chen, jangan berkelahi seperti ini. Mulailah mengekstraksi sebagian energinya dan melepaskannya kembali ke dunia luar. Begitu energi sucinya dilucuti dari tubuh utamanya, ia akan segera lenyap. Itu akan cepat melemah. Kenang Evi Lemun. Namun, Long Chen bertindak seolah dia tidak mendengar Evi Lemun. Dia terus menekan Phoenix dengan seluruh kekuatannya. Apa-apaan? Jangan bilang kamu benar-benar berencana melahapnya. Dengan pemahaman Evi Lemun tentang Long Chen,
Sepertinya dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang gila seperti ini. Long Chen batuk seteguk darah, dan ruang di antara alisnya terbuka. Tubuh fisiknya telah didorong hingga batasnya. Phoenix ini terlalu menakutkan. Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa menekanmu. Raung Long Chen. Cahaya meledak dari tubuhnya, khususnya tangan, kaki, dan kepalanya. Feng Fu, Aliot, Light Fate, Enlightenment Palace, dan Divine Gate Stars melepaskan semua kekuatan mereka. 108.000 bintangnya, lautan Qi-nya, semua energinya terkumpul. Rune surgawi bersinar sekali lagi, melepaskan cahaya menyilaukan yang menyelimuti Phoenix seperti kepompong raksasa. Kepompong besar itu bergetar hebat saat burung Phoenix terus berjuang, tetapi perjuangannya perlahan melemah hingga menjadi diam. Kamu berhasil. Evilemon tidak percaya bahwa Long Chen benar-benar menyegel petir surgawi. Petir surgawi memiliki sifat surgawi, tetapi Long Chen benar-benar menggunakan energi fana untuk menaklukkannya. Itu hanya melawan hukum langit. Namun, dia telah melakukannya. Keluar dan lawan aku lagi. Aku tantang kamu untuk membakar dirimu lagi. Long Chen mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak gila. Setelah berteriak sedikit, dia jatuh ke tanah. Dia telah jauh melampaui batasnya. Ketika dia bangun, rasa sakit melanda tubuhnya, dan dia merasa seperti jutaan landak berlarian di dalam kepalanya. Aku, Evilemon, tidak pernah mengagumi siapapun. Tapi dalam hal kegilaan, Long Chen, kamu adalah eksistensi pertama yang aku kagumi, kata Evilemon. Long Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bukannya aku ingin gila tapi aku tidak punya pilihan. Anda tidak tahu betapa sulitnya jalan saya. Berdasarkan pengalaman saya tidak bisa melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kartu truf saya. Setiap kartu truf akan memengaruhi apakah saya dapat bertahan atau tidak di lain waktu. Kali ini, saya harus berterima kasih. Tanpa Swallow the Heavens, Devour the Earth Divine Ability, aku pasti sudah mati. Long Chen sangat berterima kasih kepada Evilemon. Kali ini, kesengsaraannya adalah kematian yang pasti. Seharusnya tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Langit telah diatur untuk mengakhirinya di sini. Tidak mungkin roh Yuannya akan mampu mengalahkan Phoenix petir surgawi pada akhirnya. Dengan kesengsaraannya yang menargetkan roh Yuannya, dia tidak bisa menang dengan itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kemampuan surgawi dari ras naga jahat mungkin kuat, tetapi mereka tidak begitu kuat untuk dapat melahap petir surgawi. Ini karena seni tubuh hegemon bintang 9 Anda. Saya tidak pernah berharap kemampuan surgawi ras naga jahat saya mengalami mutasi seperti itu. Sepertinya asal-usul seni tubuh hegemon bintang 9 Anda tidak sederhana, kata Evilemon. Biasanya, satu-satunya alasan mengapa suatu teknik akan pernah berubah adalah karena pengguna mengembangkan teknik lain yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Itu seperti setetes air tawar mendarat di laut. Itu akan langsung berubah karena perbedaan kekuatannya sangat besar. Yah, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Tanpa kemampuan sucimu, aku pasti sudah mati. Ah, terserahlah. Aku hanya akan mengingat bantuan ini. Long Chen tidak menyia-nyiakan kata-kata. Ketika sampai pada beberapa hal, mengingatnya di dalam hatimu sudah cukup. Mengatakannya dengan mulut Anda akan membuatnya tidak berarti. Long Chen perlahan duduk. Dia merasa seluruh kerangkanya akan hancur. Rasa sakit yang hebat seperti jarum menusuk setiap inci dari dirinya. Mengapa begitu menyakitkan? Dan lukanya masih belum sembuh. Long Chen memandangi tubuhnya yang berdarah. Ada banyak tempat di mana tulangnya terlihat. Tampaknya generasi alami tubuhnya telah kehilangan pengaruhnya. Menyakitkan. Anda harus berterima kasih. Cedera Anda memiliki energi sisa dari petir surgawi pada mereka. Tubuh Anda menguat sekali lagi. Namun, cedera Anda akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Kehendak destruktif dari petir surgawi tidak mudah dihapus. Tetapi bagaimanapun juga, Anda berhasil mendapat untung dari kesengsaraan Anda. Tentu saja. Satu-satunya alasan kamu berhasil mendapat untung adalah karena kamu masih hidup, kata Evilemon. Kesengsaraan ini terlalu berbahaya. Di sisi lain, Long Chen sudah terbiasa.
Dia telah melewati batas antara hidup dan mati berkali-kali, dan keinginannya sangat kuat. Itu membuatnya jadi setiap kali dia menghadapi kematian, dia akan bisa mempertahankan hati yang tenang. Semakin banyak orang panik menghadapi kematian, semakin mereka akan membuat kesalahan dan mati. Meskipun rasa sakit melanda tubuhnya, dia melakukan yang terbaik untuk fokus. Dia mulai mengedarkan seni tubuh hegemon bintang 9. 108.000 bintangnya diaktifkan, dan energi kehidupan dari ruang kekacauan utama perlahan-lahan beredar. Sambil melawan Phoenix Surgawi, Long Chen telah mengekstraksi semua energi kehidupan ruang kekacauan primal di tengah jalan. Sekarang dia harus bergegas dan pulih. Saat seni tubuh hegemon bintang 9 beredar, luka-lukanya perlahan sembuh. Meski kecepatannya tidak secepat sebelumnya, setidaknya mengurangi rasa sakit. Untuk menyegel Phoenix Surgawi, kelima bintangnya telah kehilangan banyak energi. Dapat dikatakan bahwa energi intinya telah sangat dirugikan kali ini. Tetapi ketika dia melihat kepompong dengan Phoenix Surgawi di dalamnya, dia merasa bahwa semua itu sepadan. Lei Long sudah memanggil 8 tubuh terbelah yang melingkar di sekitarnya. Saat ini, ia tidak dapat menyerap energinya. Ada perbedaan mendasar antara energi mereka. Namun, Lei Long pintar dan tidak menyerapnya sekarang. Itu memiliki 8 tubuh yang terbelah merasakan kekuatan petir surgawi, membiarkannya mengubah 8 tubuh yang terbelah. Itu seperti telah menempatkan 8 telur di sarang makhluk lain. Setelah inkubasi selesai, itu akan menarik mereka kembali, dan 8 dari mereka akan terinfeksi oleh aura petir surgawi. Kemudian ia akan dapat mengubah energinya sendiri secara perlahan menjadi energi petir surgawi yang sama. Tentu saja, ini adalah proses yang sangat lambat. Itu tidak secepat melahapnya secara langsung. Namun, tidak ada pilihan lain. Sehari kemudian, Long Chen menghentikan pendarahan, dan dia membalut lukanya. Kekuatan petir surgawi menghambat kemampuan regenerasinya. Dia hanya bisa menanganinya seperti ini. Dibandingkan dengan luka luarnya, luka dalamnya lebih buruk. Jiwa Yuannya hampir hancur dalam serangan terakhir itu dan pulih dengan bantuan kekuatan spiritualnya. Namun, kekuatan spiritualnya juga telah rusak selama pertarungan. Dengan demikian, luka jiwa adalah yang paling lambat sembuh. Untungnya, dia masih memiliki beberapa pil raksasa kelas atas dari pil Vali yang dapat menyehatkan jiwa. Dia telah pulih sampai luka spiritualnya tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurnya secara serius. Merapikan dirinya, Long Chen mengeluarkan piring giok berwarna darah. Ada satu rune di atasnya yang tampak seperti setetes darah segar. Saatnya memanen benih yang saya tanam saat itu. Aku seharusnya masih punya cukup waktu. Melihat piring giok, Long Chen tersenyum. Bab 1540, membantai jalannya ke jalan yang rusak. Ruang berguncang. Sosok Long Chen muncul di dunia yang suram. Dia melihat sekeliling untuk menilai dunia ini. Tersenyum. Jadi jalur korup menyembunyikan dirinya di dalam dunia minor. Benteng-benteng di dunia luar itu hanya untuk menipu orang lain. Jika bukan karena Blood Tracing Soul Jade dari Mengki, aku benar-benar tidak akan dapat menemukannya. Gumam Long Chen pada dirinya sendiri saat dia melihat pelat batu giok di tangannya. Giok jiwa pelacakan darah ini adalah sesuatu yang dibuat Mengki untuknya. Darah yang dilacaknya bukan milik Mengki tapi milik Guiyan. Kembali ke dunia roh, Guiyan telah menggunakan nyawa para pejuang roh untuk melawan Long Chen. Dan Long Chen telah bertindak seolah-olah dia lengah dan tidak dapat menahan diri tepat waktu, mengakibatkan pedangnya menusuk kepala Guiyan. Tanpa Guiyan menyadarinya, Long Chen telah mengekstraksi setetes darah esensi paling murni yang terakhir. Dia kemudian memberikan darah esensi ini kepada Mengki yang kemudian menciptakan giok jiwa penelusuran darah. Batu giok ini sangat ajaib dan bisa merasakan posisi targetnya dari jarak yang sangat jauh. Sebelumnya, Long Chen telah menggunakan batu giok ini untuk menemukan serangan diam-diam Guiyan dan mengirim prajurit roh untuk membuat jebakan, memusnahkan penyerang diam-diam dan hanya menyisakan Guiyan hidup. Sebenarnya, Long Chen tidak punya banyak rencana untuknya saat itu. Dia hanya merasa memiliki kartu seperti itu di lengan bajunya mungkin berguna di masa depan. Sekarang, dia telah melacak Guiyan ke suatu tempat. Namun, dia akhirnya berkeliaran untuk waktu yang lama tanpa bisa menemukannya. Pada akhirnya,
Dia bertanya pada Evilemun apa yang sedang terjadi. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa Blood Tracing Soul Jade telah melacaknya secara akurat. Hanya saja Guiyan tidak berada di dunia ini melainkan dunia kecil yang sejajar dengan tempat ini. Biasanya, jika seseorang ingin memasuki dunia kecil, diperlukan pengetahuan di mana pintu masuk ke dunia kecil itu. Long Chen tidak memiliki kesabaran itu. Jadi dia meminta Evilemun langsung memotong ruang dan memasuki dunia kecil. Dia telah mendengar bahwa para ahli Life Star memadatkan ruang astral mereka sendiri. Saat basis kultivasi mereka tumbuh, ruang astral mereka juga tumbuh. Begitu mencapai ranah tertentu, itu bisa digunakan untuk menciptakan dunia kecil. Dunia kecil seperti itu hanya bisa tetap tersembunyi di dalam ribuan dunia besar. Itu tidak dapat bergabung dengan kosmos. Kalau tidak, itu akan runtuh dari tekanan dunia utama. Sederhananya, apa yang disebut dunia kecil itu seperti cincin kehidupan yang melekat pada dunia besar. Apa yang berbeda dari cincin kehidupan adalah bahwa dunia kecil terhubung ke dunia besar, dan hukum dunia besar akan meliputi dunia kecil. Itulah yang memungkinkan manusia untuk hidup dan berkultivasi di dalam. Sekarang, Long Chen telah masuk ke salah satu dunia kecil rahasia jalur korab. Begitu dia berada di dalam, dia bisa dengan jelas merasakan aura gelap dan dingin hadir di udara. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, dan tidak ada bintang. Langit sudah gelap, tidak jelas apakah itu siang atau malam. Tempat dia berada saat ini adalah desa pegunungan yang biasa-biasa saja dengan hanya beberapa lusin keluarga. Dia melihat beberapa anak bermain-main dan orang-orang bekerja di ladang. Itu adalah pemandangan damai yang tidak jauh berbeda dari dunia luar. Satu-satunya perbedaan adalah di tengah desa terdapat sebuah patung batu. Patung itu berwarna hitam pekat dan memancarkan aura jahat. Semua penduduk desa ini harus meletakkan alat pertanian mereka dan bersujud ke arah patung setiap kali mereka melewatinya. Dia mendengar mereka berdoa dengan khusyuk. Saat Long Chen melewati dunia kecil, dia melihat semakin banyak desa, dan mereka sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Mereka tampak damai dan menyembah patung yang sama. Itu tidak gelap dan berdarah seperti yang dia bayangkan. Long Chen mengikuti arah Blood Tracing Soul Jade. Dua gunung besar dengan cepat muncul di depan, membentuk gerbang alami. Ada juga gerbang buatan manusia di bagian bawah, dengan puluhan ribu orang berkumpul di sana. Sepertinya ada semacam pertemuan. Long Chen ragu-ragu. Dia memutuskan untuk diam-diam memasuki kerumunan, mengalir ke depan bersama mereka. Ketika dia sampai di gerbang, dia menyadari bahwa sebuah sekte sedang menerima murid. Ada lebih dari 10 ahli Soul Transformation Corrupt menatap dingin pada orang-orang di depan mereka. Mayoritas dari orang-orang ini adalah murid muda dari alam Xiantian. Mereka semua memiliki ekspresi putus asa, dan beberapa bahkan gemetar. Tiba-tiba, salah satu murid melarikan diri dari kerumunan dan terbang menjauh. Salah satu ahli transformasi jiwa mendengus, dan cakar layu terbang keluar, menangkap murid itu dan menyeretnya kembali. Mereka yang tidak setia kepada dewa yang rusak akan mendapatkan 100 tahun jiwa mereka dimurnikan sebagai hukuman. Pakar transformasi jiwa menghancurkan tubuh orang itu dan mengeluarkan jiwanya dari kepalanya. Setiap orang memiliki jiwa, tetapi kekuatan jiwa berbeda-beda pada setiap orang. Pakar korup mengeluarkan lentera dan melemparkan jiwa orang itu ke dalam. Suara seperti tetesan air yang mendarat di besi yang membara terdengar. Mengikuti suara itu, fluktuasi spiritual yang menakutkan dan menyakitkan menyebar. Semua orang merasakan sakit dalam fluktuasi spiritual itu dan menjadi pucat. Ingat, semua yang kamu miliki diberikan kepadamu oleh dewa yang rusak, termasuk jiwa dan ragamu. Ketika dewa yang rusak membutuhkan Anda harus menawarkan diri Anda tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, dengan restu dari Corrupt God, kamu tidak akan mati. Kematian yang Anda lihat hanyalah penampilan palsu. Tubuh fisikmu akan mati, tetapi jiwamu akan kembali ke pelukan dewa yang rusak. Anda akan memasuki reinkarnasi dan muncul kembali di dunia ini. Anda tidak akan pernah mati. Tetapi mereka yang tidak setia kepada dewa yang rusak akan menanggung rasa sakit karena jiwa mereka dimurnikan selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, jiwa mereka akan menghilang dan lenyap selamanya. Itulah kematian yang sebenarnya.
Tatapan ahli korab setajam pisau saat menyapu murid-murid ini. Long Chen mencibir. Ini adalah ideologi murni jahat. Bahkan jika hidup mereka dianugerahkan kepada mereka oleh dewa yang rusak, dapatkah nyawa seseorang diambil begitu saja? Bisakah orang tua membunuh anak-anaknya secara acak? Segala sesuatu lahir dari surga dan bumi. Lahir, menjadi tua, sakit, mati. Semua itu wajar. Tapi itu sama sekali tidak wajar untuk merenggut nyawa orang lain tanpa menahan diri. Long Chen dengan cepat mencapai gerbang saat dia mengikuti kerumunan. Ada gambar dewa korab yang dilukis di gerbang. Lukisan itu sangat hidup. Dia melihat seorang pria berdiri di langit. Tangannya memegang dua bilah. Dia memiliki dua tanduk, dan matanya memancarkan cahaya berwarna merah darah. Di belakangnya ada kegelapan yang menyesakkan. Di mata Long Chen, dia tidak terlihat seperti dewa melainkan iblis. Setiap murid akan menyilangkan tangan mereka di depan patung dan menggumamkan sesuatu. Itu mungkin semacam pidato. Begitu dia lebih dekat, dia akhirnya mendengar seorang murid berkata, "Dewa perusak yang agung, terimalah rasa terima kasih hambamu. Terima kasih telah menganugerahkan kami langit dan bumi dengan dunia ini. Karena kehebatanmu." Orang itu mengeluarkan omongan panjang yang membuat Long Chen merinding. Sepertinya semua yang ada di dunia ini telah diciptakan oleh dewa yang rusak ini. Selain itu, sepertinya siapapun yang tidak percaya pada dewa yang rusak adalah pengkhianat. Dengan cepat giliran Long Chen. Dia menyilangkan lengannya dan dengan lembut bergumam, "Kamu semua idiot. Karena Anda menginginkan pujian, saya akan membantu Anda. Satu-satunya alasan kamu dilahirkan adalah karena orang tuamu tidak senonoh." Long Chen bergumam dengan cepat. Dan karena terlalu banyak orang yang bergumam pada saat yang sama, para tetua yang rusak tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Dia mengacaukan jalannya begitu saja. Begitu dia melewati gerbang, dia dengan cepat bergegas maju dan menyebarkan indera surgawi untuk melihat apakah ada orang tertentu. "Apakah kamu mengejar kematian? Jika Anda ingin mati, tidak perlu terburu-buru. Berbaris di belakang." Sementara Long Chen bergegas maju, seorang murid Jadekor tiba-tiba mengirim telapak tangan ke arahnya, ingin memberinya pelajaran karena melanggar aturan. "Hehe, Leng Yuyan tidak ada di sini. Lalu aku bisa bertarung dengan bebas." Murid yang menyerangnya tiba-tiba meledak, mengakibatkan teriakan kaget. Satu-satunya alasan Long Chen menyelinap masuk adalah karena formasi pelindung yang menghalangi indera surgawinya. Dia takut ini adalah sekte Leng Yuyan, dan dia tidak ingin bertemu dengannya di sini. Meskipun Leng Yuyan telah mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi musuh bersamanya lagi, itu sedikit berbeda sekarang karena dialah yang telah masuk ke wilayah rumahnya. Itu bukan Leng Yuyan yang bermusuhan dengannya, melainkan dia yang bermusuhan dengannya. Sekarang dia tidak menemukan auranya. Dia tidak lagi peduli untuk menjadi licik dan langsung membunuh orang itu. Dia bergegas maju. Siapa berani? Penatua yang rusak baru saja muncul di depan Long Chen ketika dia meledak. Yuan spiritnya terbunuh. Long Chen melepas tudungnya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia mencibir. Apakah kamu tidak mengenali teman lamamu? Panjang. Long Chen. Teriakan kaget dan ketakutan terdengar. "Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah." Long Chen menebas Evilemun. Sasarannya adalah patung besar di depannya. Gambar pedang besar itu menebas tepat ke patung. Cahaya surgawi bersinar dari patung itu, benar-benar menjatuhkan Long Chen. Long Chen mengutuk di dalam. Dalam keadaan terluka, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak mampu menghancurkan patung itu dengan satu serangan. Patung itu hanya retak di satu titik. "Long Chen, kamu berani menerobos jalan korabku. Mati." Tiba-tiba, seorang ahli lifestar yang memegang pedang berwarna darah menyerang Long Chen. Rune senjatanya menyala, dan aura jahat meledak. Itu sebenarnya adalah benda suci. Ledakan. Long Chen buru-buru menggunakan Evilemun untuk memblokir. Suara ledakan terdengar saat Long Chen sekali lagi dikirim terbang. Lengannya perih. "Apakah kamu babi? Dengan kondisi luka Anda saat ini, Anda bahkan tidak dapat mengeluarkan 1/10 dari kekuatan tubuh fisik Anda. Apa yang Anda lakukan bersaing dengan kekuatan kasar? Kamu adalah ahli transformasi jiwa sekarang." Kutukan bulan jahat terdengar di kepala Long Chen.
Bab 1541, Firasat Pembantaian. Oh itu benar, Long Chen tiba-tiba merasa bodoh. Dia sudah terbiasa menebas orang secara langsung dengan pedangnya dan lupa bahwa dia adalah ahli transformasi jiwa. Dahi Long Chen mulai bersinar, dan versi dirinya setinggi 3 inci muncul di sana. Itu adalah roh Yuannya. Versi miniatur dirinya dengan cepat membentuk segel tangan. Tiba-tiba, api meledak keluar dari dirinya. Api mengamuk melahap surga. Api keemasan menutupi langit dan bumi, membakar para ahli korup. Hanya beberapa ahli Life Star yang berhasil bertahan. Cepat dan lari. Itu adalah api pembakaran surga. Teriak ahli dengan benda suci. Dia menyerang Long Chen sekali lagi. Long Chen menebas pedangnya lagi. Bertemu dengan pedang berwarna darah lawannya. Dia dipaksa mundur sekali lagi. Kali ini, dia mundur atas inisiatifnya sendiri daripada bersaing dalam kekuasaan. Sedangkan untuk Evilemon, ia meremehkan pedang berwarna darah ini. Esensi ketuhanannya sangat kecil sehingga rasanya tidak ada gunanya melakukan apa-apa. Karena luka-lukanya, Long Chen tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dia menghindari melakukan pertukaran langsung lagi, dan menggunakan kekuatan pedang lawannya. Dia mundur ke arah yang dia inginkan. Saat dia terbang di udara, dia mengirim tebasan lagi ke patung Corrupt God. Kepala patung menjadi retak. Setelah menerima 2 serangan Long Chen, ia tidak lagi mampu menahannya. Patung ini tidak memiliki formasi pelindung di sekelilingnya, karena itu adalah simbol dari keyakinan jalan korup. Siapa yang mungkin berani menyerangnya? Satu-satunya yang mempertahankannya adalah lapisan cahaya surgawi, yang hanyalah manifestasi dari keberuntungan karma yang dipertahankannya. Kekuatan pertahanannya yang sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kamu Long Chen, kamu berani. Kamu benar. Aku benar-benar berani. Ledakan. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, Long Chen menebasnya tepat di kepala patung itu. Kepala itu akhirnya meledak. Pada saat itu, cahaya dewa di sekitar patung itu sangat meredup. Seolah-olah patung itu langsung menjadi patung lumpur biasa. Seolah-olah itu telah kehilangan nyawanya. Itu hancur. Tidak, pakar Life Star dengan benda suci itu meraung dengan marah. Ribuan ahli korup yang tidak berada dalam api Long Chen menyerangnya sekarang. Mereka semua adalah penganut yang taat. Namun, basis kultivasi orang-orang itu terlalu rendah. Bahkan sebelum mereka bisa mendekati Long Chen, mereka diubah menjadi abu oleh api pembakaran surga. Namun, terlepas dari itu, para ahli korupsi itu terus menuntut Long Chen. Serangan terbang di udara, keganasan dan kekejaman dari jalan korupsi terungkap saat ini. Long Chen memblokir pedang surgawi berwarna darah sekali lagi tetapi menemukan bahwa tetua entah bagaimana telah mengaktifkan sebagian dari kekuatan benda sucinya. Kekuatannya yang besar membuat Long Chen jatuh kembali, dan dia hampir batuk darah. Dia akhirnya terbang di luar area Raging Flames Devour the Heavens. Kali ini, dia telah mengaturnya sebagai serangan area tertentu, bukan domain yang mengikutinya. Akibatnya, semua pakar korup memanfaatkan ini dan menuntutnya. Long Chen masih memiliki senyum tenang di wajahnya. Dia meletakkan Evilemon di bahunya dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah bola besar menjadi hidup, langsung tumbuh hingga 3000 meter. Bintang jatuh, bola besar meledak di antara para ahli korup, benar-benar memusnahkan sekte korup ini. Pakar korup yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh serangan ini, dan tanahnya hancur total. Satu-satunya yang tersisa adalah ahli Life Star dengan benda suci. Alam transformasi jiwa benar-benar hebat. Long Chen tersenyum. Dengan bantuan roh Yuan yang membentuk segel tangan untuknya, dia mampu melepaskan gerakan besar seperti Starfall dalam sekejap. Perasaan ini benar-benar menyegarkan. Hal pertama yang harus dilakukan seseorang saat membentuk segel tangan adalah mengumpulkan ki, esensi, dan jiwa mereka bersama sehingga mereka dapat mengontrol energi mereka. Meneruskannya melalui garis meridian mereka untuk melepaskan teknik yang kuat. Di sisi lain, Yuan Spirit sendiri terbentuk dari kombinasi ki, esensi, dan jiwa. Itu bisa langsung mengendalikan energi itu. Ini adalah titik terkuat dari ranah transformasi jiwa. Tentu saja, hanya Empirins dengan Yuan Spirit yang sangat kuat yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini adalah penghalang utama lainnya antara peringkat 9 Celestial dan Empirins. Long Chen, kamu menghujat dewa.
Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Raung pakar Lifestar. Wajahnya bengkok karena marah. Dia adalah pemimpin sekte ini. Tapi sekarang, sekte dan patung dewa yang rusak telah dihancurkan. Jantungnya meneteskan darah. Dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah ke benda sucinya. Itu mulai bergemuruh. Dan lautan darah muncul di langit. Di dalam lautan darah itu ada pedang besar yang menebas Long Chen tanpa ampun. Menyegel semua jalan mundurnya. Membagi surga 5, Long Chen memanggil citra pedang besarnya sendiri. Itu adalah gambar pedang hitam dengan keinginan untuk membelah langit dan bumi. Long Chen telah dipersiapkan begitu pakar Lifestar memuntahkan darah. Gambar pedang hitam menghantam gambar pedang berwarna darah. Akibatnya, Long Chen batuk seteguk darah dan terbang kembali. Pakar Lifestar bahkan lebih buruk darinya. Dia terbang lebih jauh. Batuk 3 suap darah. Tidak buruk. Saya dapat memblokir benda suci dengan kekuatan saya sendiri. Serangan itu akan membunuhnya jika saya tidak terluka. Long Chen tersenyum percaya diri. Biarkan saja. Benda suci di tangannya itu benar-benar sampah. Hampir semua esensi ketuhanannya telah memudar. Apakah Anda tidak melihat bahwa saya terlalu malas untuk menyerapnya? Evilemon tidak ragu untuk tanpa ampun memberikan pukulan pada kepercayaan dirinya yang baru. Paling tidak, tubuhku sekarang bisa menahan beberapa kekuatan suci. Tidak terlalu sulit untuk ditanggung seperti sebelumnya, kata Long Chen. Setelah mencapai ranah transformasi jiwa, dia benar-benar menjadi lebih kuat. Bukankah itu sudah jelas? Anda adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan surgawi. Anda sekarang memiliki ketahanan tertentu terhadap energi surgawi, kata Evilemon. Thunder Force beredar di bawah kaki Long Chen. Dan dia muncul di tempat patung itu berada. Setelah dia menebas tanah, kolam dewa muncul, hampir meluap dengan mata air dewa langit dan bumi yang murni dan padat. Karena kamu sangat murah hati, aku akan dengan senang hati menerimanya. Long Chen melambaikan tangannya, mengumpulkan semuanya. Pakar Lifestar datang menerkamnya seperti orang gila. Aku tidak akan bermain lagi denganmu. Mari kita bertemu lagi. Sayap petir muncul di punggung Long Chen, dan dia menghilang dari pandangan orang itu. Pakar Lifestar bahkan tidak tahu ke arah mana Long Chen pergi karena dia sangat cepat. Melihat pemandangan kehancuran di sekelilingnya, dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Long Chen, kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Long Chen mendengar raungan itu, tapi dia tidak mempedulikannya. Hatinya praktis mekar dengan bunga. Sekte korup menyembah dewa korup. Oleh karena itu, mata air surgawi surga dan bumi sekte itu sangat padat, hampir pada tingkat yang sama dengan Piltover. Itu jauh lebih baik dari segi kualitas daripada sekte lain yang telah dia rampas. Anak kecil Guiyan itu menarik. Begitu dia melihatku, dia menyelinap pergi bahkan tanpa berkelahi. Awalnya, saya bahkan bertanya-tanya alasan apa yang harus saya buat untuk membiarkan dia pergi. Anak itu benar-benar pintar. Long Chen tertawa. Segalanya berjalan sangat lancar. Mengambil Blood Tracing Soul Jade, Long Chen dengan cepat mengkonfirmasi arah Guiyan. Dia harus melarikan diri ke sekte korup lainnya. Saat dia mengejar, dia menghadapi beberapa gelombang pemblokir, dan mereka semua dibunuh olehnya. Kemungkinan besar, mereka datang bergegas setelah menerima sinyal mara bahaya. Tetapi Long Chen terlalu cepat. Mereka masih bergegas ketika semuanya sudah berakhir. Ini sudah diantisipasi Long Chen sejak awal. Ketika dia menyerang, dia telah mengirim salah satu tubuh terbelah Lei Long untuk menghancurkan formasi transportasi sekte. 6 jam kemudian, Long Chen akhirnya menemukan tujuan Guiyan. Itu adalah sekte korup lainnya. Dia baru saja masuk ketika formasi pelindung agung sekte itu diaktifkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Long Chen menggunakan Split the Heavens untuk menghancurkan formasi. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan Guiyan dan menendangnya setengah mati sebelum berpura-pura bahwa dia terjerat dengan ahli lain. Membiarkan Guiyan pergi lagi. Begitu Guiyan melarikan diri, Long Chen menghancurkan patung mereka dan mengambil mata air dewa mereka. Kemudian dengan Starfall, dia menghancurkan sekte tersebut. Pakar sekte tidak bisa menahannya sama sekali. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia segera pergi. Long Chen harus mengakui bahwa anak Guiyan ini benar-benar mampu. Hanya dalam 1 hari,
Dia membawanya melintasi 7 sekte korup. Namun, ketika dia mencapai sekte ke-8, dia menghadapi keberadaan yang menakutkan dan tidak mampu mengalahkan mereka. Melihat bahwa dia memiliki cukup banyak mata air surgawi langit dan bumi, dia membuat Evilemun memotong ruang angkasa dan kembali ke benua. Masih ada 10 hari. Saya memiliki 10 hari untuk sepenuhnya pulih dan mencerna mata air surgawi langit dan bumi ini. Saguangyan. Jika aku tidak memotong kepala anjingmu, aku tidak akan menjadi Long Chen. Mata Long Chen bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan Saguangyan menyiksa Cloud. Tidak ada cara untuk bernalar dengan beberapa orang. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Bunuh. Bab 1542. Gelombang badai melonjak menuju ibu kota Grand Han. Gelombang besar mengguncang wilayah Suan Timur. Masalah konvensi pembantaian naga dibahas di mana-mana. Saguangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingguang telah menangkap Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sebagai perwakilan dari pakar generasi junior teratas wilayah Suan Timur, menggunakannya untuk menantang Long Chen. Giok fotografi itu telah menyebar ke setiap inci wilayah Suan Timur. Bahkan manusia yang bukan kultivator pun menyadari hal ini. Orang-orang mendiskusikan konvensi pembantaian naga di restoran, kedai teh, jalanan, di mana-mana. Ini adalah tantangan yang jelas. Saguangyan bahkan telah mengumpulkan semua pakar generasi junior wilayah Suan Timur. Siapapun yang berusia di bawah 50 tahun dan masih berada di ranah transformasi jiwa diundang. Tujuan Saguangyan melakukan ini sudah jelas. Long Chen diakui sebagai ahli nomor 1 wilayah Suan Timur, dan dia tidak pernah dikalahkan oleh siapapun di dunia yang sama. Kisahnya telah menjadi legenda dewa yang tak terkalahkan di antara generasi junior wilayah Suan Timur. Meskipun Pil Valley, ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan Bloodkill Hall semuanya menyebarkan cerita bahwa Long Chen telah mengkhianati umat manusia dengan bersekutu dengan iblis dunia roh. Banyak orang tidak mempercayai cerita itu. Bahkan ketika mereka mengeluarkan bukti besi bahwa Long Chen telah bertarung bersama para pejuang roh, itu tidak efektif. Itu karena orang-orang itu memuja Long Chen. Mereka tidak mendengarkan siapapun. Mereka hanya mempercayai Long Chen dan mata mereka sendiri. Slogan mereka adalah bahwa Long Chen selalu bertindak secara terbuka, berani melakukan apa saja dan mengakuinya. Jika dia benar-benar mengkhianati umat manusia, maka dia akan mengakuinya. Karena dia tidak mengakuinya, itu berarti mereka menjebaknya. Ini adalah hasil dari pertarungan besar di kota Suan Timur saat itu. Long Chen telah menyerang kesengsaraan surgawi, menarik kemarahan langit pada dirinya sendiri, untuk melindungi orang-orang di kota. Sebagian besar dari orang-orang itu memusuhi dia, tetapi dia masih mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Bagaimana orang seperti itu bisa mengkhianati umat manusia? Di sisi lain, Ye Qingguang lah yang menyebabkan kesengsaraan itu dan melibatkan nyawa semua rakyat jelata itu. Jika bukan karena Long Chen, berapa banyak orang yang akan terbunuh karena dia? Akibatnya, Saguangyan dan Peng Wansheng, yang memiliki cukup banyak pemuja, akhirnya tidak disukai. Meski reputasi mereka belum mencapai titik terendah, jumlah pendukung mereka jelas menurun. Sementara itu, tampilan Long Chen telah memenangkan beberapa orang yang curiga atau bahkan cemburu padanya. Kesombongannya, dominasinya, keberaniannya untuk maju dengan berani terlepas dari semua rintangan, karisma itu menular. Bahkan di hadapan Pil Valley, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno, dia menolak untuk mundur. Banyak orang sekarang mempertanyakan apakah Long Chen benar-benar menghancurkan sekte Suan Tiandao atau tidak. Bisakah orang seperti itu benar-benar melakukan sesuatu seperti menghancurkan sekte mereka sendiri? Pakar yang tak terhitung jumlahnya melakukan penyelidikan rahasia atas masalah ini. Akibatnya, mereka menemukan bahwa ada jejak kekuatan tengkorak dewa yang rusak, tongkat pemakan jiwa emas Valet, dan benda-benda surgawi lainnya di reruntuhan sekte Suan Tiandao. Hal yang paling mengejutkan adalah seseorang menunjukkan aura sisa dari diagram surgawi Brahma Pil Valley, dan itu menyebabkan keributan. Sama seperti mereka dikejutkan oleh itu, Long Chen telah menghancurkan sekte yang mencoba membunuhnya dan bahkan meruntuhkan menara pil ke tanah. Orang-orang sepertinya akhirnya mengerti sesuatu.
Meskipun opini publik ditekan oleh kekuatan bersama Pil Valley, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno, itu hanya di permukaan. Masih ada orang yang mendiskusikan ini secara rahasia. Ada berbagai macam rumor, dan sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, setidaknya opini publik tidak sepihak. Banyak orang percaya bahwa Long Chen telah dituduh secara salah. Meskipun Long Chen tidak mencoba memberikan penjelasan atau membela diri, mereka semua tahu bahwa dengan harga diri Long Chen, dia akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Dia sudah dikelilingi oleh musuh, jadi dia baik-baik saja dengan mendapatkan beberapa lagi. Ini adalah keberanian dan sikap mengesankan Long Chen. Ini juga yang membuatnya dikagumi banyak orang, terutama anak muda yang memandangnya sebagai idola, target untuk dikejar. Mereka bermimpi bisa menjadi liar dan mendominasi seperti Long Chen. Itu adalah pria sejati. Fakta bahwa konvensi pembantaian naga diadakan di Grand Han membingungkan orang-orang. Tidak diketahui apa niat Sa Guangyan di balik itu. Beberapa orang menunjukkan bahwa jelas ada tujuan politik di balik ini. Dia mencoba mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melemparkan struktur 4 negara kuno ke dalam kekacauan. Setelah ini, keempat negara kuno juga akan ditarik ke dalam dunia kultivasi. Ada desas-desus bahwa dalam beberapa bulan terakhir, urat naga keempat negara kuno menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Itu berarti keempat negara kuno akan memasuki zaman keemasan. Bagaimanapun, mereka adalah bangsa yang selamat dari era abadi. Mereka telah mengalami kehancuran di era kegelapan tetapi bertahan dengan gigih. Jika urat naga mereka terbangun, tidak diketahui perubahan apa yang akan terjadi di dalam diri mereka. Ada juga desas-desus bahwa Grand Han mendukung penuh konvensi pembantaian naga. Bahkan batu bata ibu kota Grand Han diukir dengan gambar dan nama Long Chen sehingga orang lain dapat menginjaknya. Di dalam Grand Han, Long Chen disebut sebagai penjelmaan iblis. Dia adalah pembunuh, iblis yang tidak dapat ditebus dalam wujud manusia. Ada banyak orang yang berteriak di jalanan, menuntut eksekusinya. Jenius wilayah Suan Timur dengan cepat berkumpul di Grand Han. Ibu kota Grand Han dipenuhi oleh para ahli. Sementara tantangan Sa Guangyan menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur, Long Chen menghilang tanpa jejak. Orang-orang mulai mengutuk Long Chen karena menjadi tikus pengecut dan bukan laki-laki. Pada saat itulah kabar mengejutkan datang dari jalur korab. Dalam satu hari, Long Chen telah menghancurkan 7 sekte rusak, menghancurkan patung dewa rusak mereka dan mengambil mata air dewa langit dan bumi mereka. Long Chen benar-benar mencoba menentang surga. Hanya apa yang dia pikirkan. Mengapa dia pergi menyerang jalur korab saat ini? Apakah kamu lihat? Apa itu dominasi yang tak tertandingi? Apa yang memandang rendah orang lain? Long Chen bahkan tidak peduli dengan konvensi pembantaian naga bodohmu itu. Mungkin Long Chen menggunakan metode ini untuk membalas Sa Guangyan dan yang lainnya bahwa dia telah menerima tantangan mereka. Ah, Long Chen benar-benar Long Chen. Tidak peduli apa, dia selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Berita bahwa Long Chen telah menghancurkan 7 sekte korup mengejutkan wilayah Suan Timur. Mereka mengira ini adalah balasan berdarah terhadap tantangan Sa Guangyan. Jelas, Long Chen sangat marah. Tindakan Sa Guangyan benar-benar tercela. Mereka sebenarnya telah menangkap kuda Long Chen dan menggunakannya untuk melawannya. Tindakan Long Chen adalah janji untuk membuat Sa Guangyan membayar mahal. Sebenarnya, mereka semua salah menilai Long Chen. Long Chen secara alami tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia hanya menyerang jalur korab untuk memungkinkan 5 bintangnya mencapai kondisi puncaknya. Waktu berlalu hari demi hari. Semakin banyak ahli berkumpul di Grand Han. Tanpa kecuali, siapapun yang diizinkan masuk ke ibu kota adalah seorang ahli muda yang telah mencapai ranah transformasi jiwa atau lebih rendah. Semua jenius terkenal dari wilayah Suan Timur telah datang. Dapat dikatakan bahwa ibu kota Grand Han dipenuhi oleh para jenius. Peringkat 7 dan peringkat 8 Celestial akhirnya menjadi biasa. Bahkan peringkat 9 Celestial tidak mengejutkan. Mereka yang berada di bawah peringkat 7 Celestial bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki ibu kota. Mereka terpaksa menjadi penonton di luar kota. Rakyat jelata yang awalnya tinggal di kota semuanya dipaksa keluar untuk konvensi pembantaian naga. Ibu kota Grand Han telah menjadi dunia bagi para pembudidaya saja.
Celestial peringkat 7 dan 8 yang datang semua tahu bahwa meskipun mereka diizinkan masuk ke dalam kota, mereka bukanlah karakter utama dari pertempuran ini. Bahkan peringkat 9 Celestial adalah figur kecil. Karakter utama yang sebenarnya harus mencapai level Empyreans. Ketika hanya ada 1 hari sampai konvensi pembantaian naga, gemuruh terdengar saat kereta yang ditarik oleh naga bumi emas melindas. Naga tanah emas tanduk ungu. Itu adalah bangsa kuno Xia yang agung. Valet Hound Golden Earth Dragon tidak bisa terbang. Itu hanya melambat setelah mencapai gerbang kota. Xia Yuncong dan Xia Yuluo dari Grand Xia telah datang atas undanganmu. Mengapa Anda menutup pintu untuk tamu Anda? Sosok Xia Yuncong dan Xia Yuluo muncul di atas kereta. Xia Yuncong dengan dingin berteriak ke gerbang kota yang tertutup. Xia Yuncong pernah datang ke Grand Han sebelumnya. Dan dia tahu bahwa itu berbeda dari Grand Xia. Ada kota luar dan kota dalam di sini. Sebuah gerbong diizinkan melewati gerbang luar kota, tetapi sekarang sudah ditutup. Itu jelas agak menghina. Para ahli yang datang sebelumnya semuanya diizinkan masuk. Grand Han jelas menghalangi kereta Grand Xia dengan sengaja, bisik seseorang di kerumunan. Bahkan tidak perlu memikirkan masalah seperti itu. Dengan kebiasaan Grand Han menindas orang lain, ini wajar saja bagi mereka. Mereka menggunakan dukungan Pil Valley, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno untuk mempermalukan Grand Xia, kata orang lain dengan nada menghina. Xia Yuncong, istana ini bukan Grand Xia. Dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk dengan kereta. Cepat dan masuk melalui pintu samping. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat kembali kemanapun Anda berasal. Selusin sosok mengenakan jubah Grand Han muncul di atas gerbang kota. Pemimpin mereka adalah peringkat 9 surgawi di ranah transformasi jiwa. Dan dialah yang berbicara kasar kepada Xia Yuncong. Saudaraku, ayo turun, kata Xia Yuluo. Tidak ingin menimbulkan masalah. Yang dia ingin lakukan hanyalah melihat Long Chen. Jika ada konflik dan mereka tidak diizinkan memasuki kota, maka mereka tidak akan datang dengan sia-sia. Kamu tidak mengerti hal semacam ini. Anda tidak bisa membiarkan orang lain memaksa Anda dalam hal ini. Karena mereka ingin melihat kualifikasi saya akan menunjukkan kepada mereka kualifikasi saya. Ledakan. Xia Yuncong tiba-tiba melompat dari gerbong dan meninju. Gambar kepalan tangan raksasa menghantam gerbang kota. Bab 1543. Satu pedang mengguncang jenius teratas. Ledakan. Gerbang kota yang besar dihancurkan oleh pukulan Xia Yuncong. Dan gelombang kejut yang kuat membuat puing-puing beterbangan ke segala arah, mengeluarkan teriakan kaget. Konvensi pembantaian naga telah menarik banyak orang jenius ke ibu kota Grand Han. Gerbang kota tidak lebih dari hiasan karena formasi pelindung belum diaktifkan. Akibatnya, Xia Yuncong berhasil menghancurkan mereka dalam satu pukulan. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam kota untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat debu mereda, mereka melihat wajah keras Xia Yuncong. Orang-orang terkejut. Xia Yuncong selalu berada di dalam bangsa kuno Xia Agung dan tidak berpartisipasi dalam perjuangan dunia kultivasi. Itu sebabnya hanya sedikit orang yang mengenalinya. Xia Yuncong, kamu mencari kematian. Peringkat 9 Celestial terbang ke Xia Yuncong. Tindakan Xia Yuncong adalah tamparan ke wajah Grand Han. 9 bunga muncul di belakang peringkat 9 Celestial. Dia benar-benar memusatkan seluruh kekuatannya. Ingin membunuh Xia Yuncong di sini. Ledakan. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa peringkat 9 Celestial Grand Han dikirim terbang kembali. Dia menabrak tembok kota. Pukulan pertama Xia Yuncong sudah merusak tembok kota. Dan sekarang mereka hancur. Celestial peringkat 9 batuk darah dan kaget saat melihat Xia Yuncong. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, ada 9 bunga di belakang Xia Yuncong juga. Dia sebenarnya peringkat 9 surgawi. Aura yang mendominasi. Orang ini sangat kuat, kata peringkat 9 surgawi di antara kerumunan. Aura Xia Yuncong sangat mengejutkan. Semua orang merasakan tekanan spiritualnya. Rumor mengatakan bahwa Pangeran Grand Xia Yuncong berjalan di dao yang tak terkalahkan. Sepertinya itu memang benar. Orang lain mengangguk. Keinginan tak terkalahkan dari tubuh Xia Yuncong membuat mereka semua merasakan tekanan besar. Melihat peringkat 9 Celestial Grand Han yang terkejut, Xia Yuncong mencibir.
Apakah ini sangat aneh? Langit dan bumi sedang berubah. Jenius meningkat satu per satu. Jika bahkan Grand Han Anda dapat menghasilkan beberapa celestial peringkat 9, mengapa Grand Xia saya tidak bisa? Hati para ahli Grand Han bergetar. Tampaknya bangsa kuno Xia Agung selalu menolak untuk mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Berdasarkan kata-kata ini, apakah mereka telah menghasilkan peringkat 9 celestial sejak lama dan mereka tidak mengungkapkannya? Mereka benar-benar sabar. Apakah celestial peringkat 9 yang tidak penting memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong? Betapa menggelikan. Tepat pada saat ini, sesosok besar muncul di langit. Ketika dia muncul, teriakan kaget terdengar. Kamu King Kuang. Orang ini adalah Empyrean Ye King Kuang. Berdiri di udara. Kekuatan Tao surgawi melonjak di sekelilingnya. Kedatangan seorang Empyrean menekan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Ini adalah tekanan dari Empyrean. Hahaha. Sebagai celestial peringkat 9 yang tidak penting, tentu saja aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Tapi karena saya menerima undangan Anda, saya memenuhi syarat untuk hadir. Karena saya diundang, saya seharusnya tidak ditolak di luar pintu Anda hanya untuk dipermalukan. Ini adalah penghinaan bagi Grand Xia. Jika ada yang berpikir bahwa orang-orang Grand Xia saya mudah diganggu, maka mereka telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Orang-orang Grand Xia saya semuanya seperti Long Chen, dan mereka lebih baik mati berdiri daripada berlutut untuk hidup, kata Xia Yunchong dengan kuat, dengan tekad untuk menghadapi kematian. Makna Xia Yunchong jelas, meskipun dia hanya peringkat 9 surgawi, tidak ada yang bisa mempermalukannya. Mereka hanya bisa membunuhnya. Banyak orang tidak mengenalinya, tetapi aura dan keagungannya memenangkan hati mereka. Dia adalah pria sejati. Selanjutnya, ini jelas konvensi pembantaian naga. Tujuan mereka adalah untuk menarik Long Chen keluar dan membunuhnya. Tetapi Xia Yunchong sama sekali tidak menutupi pujiannya terhadap Long Chen. Dia dengan jelas mengungkapkan sudut pandangnya. Mulutmu keras. Saya mendengar Anda saudara laki-laki Long Chen. Kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya saudara laki-laki Long Chen. Ye King Kuang mencibir dengan jijik. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan semua energi surgawi Dao dunia tersedot olehnya. Dia mengirim pukulan ke Xia Yunchong. Ini pasti intimidasi. Seorang Empyrean menyerang peringkat 9 celestial dan bahkan menggunakan tekanan Dao surgawi mereka. Ye King Kuang benar-benar hambar. Semua ahli di kota menggelengkan kepala. Mereka semua merasa bahwa karakter Ye King Kuang terlalu busuk. Kembali di kota Suan Timur, Ye King Kuang baik-baik saja dengan membunuh semua rakyat jelata di kota dengan kesengsaraannya. Itu adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang yang menyedihkan. Tapi setidaknya dia bisa mengatakan bahwa dia telah kalah dalam pertempuran dan tidak memikirkannya. Sekarang, dia jelas mengalihkan amarahnya karena dikalahkan oleh Long Chen ke Xia Yunchong. Tidak ada cara untuk menggambarkan itu sebagai perilaku seorang ahli. Meski orang memuja yang kuat, karakter seperti itu terlalu menjijikkan. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun di hadapan pemerintahan tirani. Setelah kalah dari Long Chen, kamu datang untuk menyerangku. Tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari Empyrean yang kuat. Bagaimana mungkin Xia Yunchong tidak memahami tujuannya? Ye King Kuang jelas berniat mengalahkannya untuk memenangkan kembali sebagian wajahnya yang telah hilang dari Long Chen. Mati. Ekspresi Ye King Kuang penuh dengan niat membunuh. Kata-kata Xia Yunchong tepat mengenai titik lemahnya. Awalnya, dia baru saja berencana mempermalukan Xia Yunchong. Tapi sekarang dia ingin membunuhnya. Kekuatan di balik pukulannya meningkat. Melihat pukulan Ye King Kuang tiba, Xia Yunchong menarik napas dalam-dalam. 9 bunga di belakangnya berputar, dan sosok yang tidak jelas muncul di dalamnya. Dia juga mengeluarkan pukulan, ledakan, kekosongan berguncang dan gelombang ki melesat ke segala arah. Xia Yunchong dikirim terbang, tetapi yang mengejutkan adalah dia tidak terbunuh. Dia baru saja dipaksa mundur beberapa ratus meter. Dia memblokir itu. Teriakan kaget terdengar. Bagaimana mungkin seseorang menggunakan kekuatan peringkat 9 celestial untuk memblokir serangan dari seorang Empyrean? Dari mana dia mendapatkan energi Dao surgawi sebanyak itu? Untuk memblokir serangan itu, Xia Yunchong telah membayar harga.
Lengannya sekarang patah, dan darah keluar dari mulutnya. Karena Ye Qingguang adalah seorang Empirean, jauh lebih sulit bagi Xia Yunchong untuk menggunakan energi Dao Surgawi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kamu didukung oleh keberuntungan karma. Tidak heran Anda bisa memblokir pukulan dari saya. Ejek Ye Qingguang saat dia melihat sosok samar di belakang Xia Yunchong. Dalam manifestasi 9 bunga di belakang Xia Yunchong adalah gambar naga yang terus berkedip. Itu adalah energi dari nadi naga Grand Xia. Terakhir kali, ketika sisa kuno 4 negara dibuka, para ahli Grand Han telah dibunuh, dan semua energi nadi naga mereka telah terkonsentrasi di sisi Grand Xia. Itu telah menghasilkan penguatan pembuluh darah naga Grand Xia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di ibu kota Grand Han, sebagian dari kekuatannya dapat mencapai Xia Yunchong. Karena dukungan dari nadi naga, Xia Yunchong mampu memblokir serangan yang mengerikan itu. Jika tidak, dalam situasi ini di mana dia tidak dapat mengeluarkan energi surgawi Dao, dia akan terbunuh. Hanya trik yang tidak penting. Rasakan salah satu seranganku yang lain. Ye Qingguang tiba-tiba menyerang lagi. Kali ini dengan serangan yang lebih kuat. Suara siulan itu menyebabkan orang menutupi telinga mereka kesakitan. Kakak laki-laki, Xia Yuluo menjerit kaget. Dia tahu bahwa sementara kekuatan Xia Yunchong memungkinkan dia untuk mendominasi peringkat 9 celestial, dia tidak bisa menandingi seorang Empirean. Saat Xia Yuluo hendak ikut campur, terdengar gemuruh. 2 pedang lebar menembus udara, membawa serta keinginan untuk membelah langit dan bumi. Ledakan, balok Xia Yunchong dan kekuatan pedang itu memukul serangan Ye Qingguang. Dia benar-benar terlempar ke belakang beberapa langkah. Dia berteriak, "Siapa di sana? Ayahmu Bao dan Ayah Chang telah tiba. Apakah Anda ingin berlutut dan bersujud kepada kami?" 2 pria besar muncul di udara, memegang pedang yang bahkan lebih panjang dari tingginya. Itu adalah Chang Hao dan Bao Buping dari Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Beberapa orang mengenali identitas mereka. Seperti yang diharapkan, era mulai berubah. Mereka juga naik ke peringkat 9 celestial. Orang-orang bergumam, tidak heran begitu banyak celestial peringkat 9 muncul di konvensi pembantaian naga ini. Banyak dari mereka baru maju setelah perubahan aliran Qi di dunia terjadi. Jenius meningkat jumlahnya. Bao Buping dan Chang Hao datang pada waktu yang tepat untuk membantu Xia Yunchong memblokir serangan Ye Qingguang. Namun, keduanya terkejut saat akhirnya merasakan kekuatan seorang Empirean. Mereka tidak menahan serangan mereka, tetapi serangan mendadak mereka hanya menyebabkan Ye Qingguang mundur beberapa langkah. Mereka bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Xia Yunchong buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Jika bukan karena mereka berdua, dia mungkin sudah mati. Jangan sopan, kakak Long Chen adalah saudara kita. Bao Buping melambaikan tangannya. Sekte Pertempuran Pemisahan Surga tidak mengikuti etiket semacam ini. Long Chen dekat dengan mereka. Saat itu, mereka bertarung melawan 7 bos bersama. Mereka bahkan lebih dekat dari saudara. Kemudian, ketika Long Chen kembali dari Pil Valley, dia telah mengirim sebagian dari pil tempering tubuh harimau naga yang telah dia sempurnakan dari darah monster Aldevil ke Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Murid-murid Sekte Pertempuran Pemisahan Surga mengembangkan kanon suci Dewa Pertempuran, dan persyaratan mereka untuk tubuh fisik mereka sangat tinggi. Oleh karena itu, pil tempering tubuh harimau naga adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Setelah mengkonsumsi pil tempering tubuh harimau naga, tubuh mereka telah mengalami perubahan yang menakjubkan. Alasan utama untuk ini adalah karena para murid Sekte Pertempuran Pemisahan Surga tidak mengkonsumsi pil obat. Karena ini adalah pertama kalinya mereka mengkonsumsi pil obat, pil tersebut langsung mie semua potensi mereka. Pada saat itu, mereka berdua telah naik menjadi peringkat 9 celestial, membuat mereka senang. Sekarang Long Chen dalam masalah. Mereka secara alami menawarkan diri untuk datang. Mereka telah mengatakan bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah meratakan ibu kota. Tetapi setelah satu pertukaran dengan Ye Qingguang, mereka menyadari bahwa mereka telah membual terlalu keras. Jadi kalian semua terkait dengan Long Chen. Maka kalian semua bisa mati. Manifestasi kekacauan utama Ye Qingguang muncul di belakangnya. Namun,
Saat dia akan menggunakan manifestasinya untuk sepenuhnya menekan mereka bertiga, seorang pria berwajah dingin dengan pedang di punggungnya muncul di depannya. Dia mengulurkan tangan ke arah gagang di punggungnya. Suara pedang yang keluar dari sarungnya seperti teriakan naga. Cahaya pedang berkilat, yang dapat memutuskan sungai bintang, menutupi 9 langit, membunuh iblis dan dewa, dan mengguncang kosmos. Bab 1544, menyebarluaskan inten membunuh. Kedatangan orang itu entah dari mana, tetapi ketika dia mengeluarkan pedangnya, semua orang merasa bahwa konsep waktu mereka telah terputus olehnya. Kepala mereka kosong karena mereka hanya menatap pedang tanpa kehidupan. Pedang menebas. Ye Qingguang tiba-tiba mengeluarkan raungan gila, dan auranya meledak. Energi dao surgawinya membentuk penghalang besar di sekelilingnya, dan dia buru-buru mundur pada saat yang sama. Ketika pedang itu jatuh, yang dilihat orang hanyalah kilatan cahaya dingin, namun sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kesalahpahaman itu membuatnya seolah-olah pedang itu bergerak dan tidak bergerak. Mustahil untuk mengingat apa yang baru saja dilakukan pedang itu. Ye Qingguang muncul 1000 meter jauhnya. Bagian tengah wajahnya telah diiris terbuka, dan ada garis lurus berdarah di wajahnya. Itu tidak dalam, tetapi darah mengalir dari lukanya. Semua orang terdiam. Ye Qingguang adalah seorang Empirean, tapi dia telah terluka. Semua orang, termasuk Ye Qingguang, menatap kaget pada pendatang baru itu. Suara ringan terdengar saat orang itu perlahan menyarungkan pedangnya. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki dampak yang besar di telinga mereka. Serangan itu terlihat sangat tidak penting dan alami, namun itu telah melukai seorang Empirean. Kamu benar-benar bisa menggunakan energi surgawi dao untuk melawan pedang Kiku. Seperti yang diharapkan dari seorang Empirean, kata orang itu dengan ringan, sedikit keterkejutan di matanya. Kamu siapa? Ye Qingguang menyeka wajahnya. Energi surgawi daunnya beredar, dan lukanya lenyap. Benda suci miliknya, tongkat naga melingkar baja, muncul di tangannya yang lain. Dia merasakan sensasi teror terhadap pria yang memegang pedang ini. Baru saja, dia hampir terbunuh. Memikirkannya saja membuatnya takut. Bawahan Long Chen, Kapten keempat Dragon Blood Legion, Yue Zifeng. Pria ini adalah Yue Zifeng. Ketika Long Chen menciptakan Dragon Blood Legion, ada 360 anggota yang dibagi menjadi 4 kelompok yang dipimpin oleh 4 kapten. Long Chen telah memutuskan untuk menjadikan Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng sebagai kapten. Wilde seperti anak kecil dan tidak bisa memerintah orang lain, sementara anak kecil Guoran itu terlalu sembrono. Dia terlalu suka pamer. Bawahan Long Chen, Kapten keempat Dragon Blood Legion, Yue Zifeng. Kata-kata ini bergema di udara, didukung oleh Yuan spiritual Yue Zifeng. Setiap kata seperti pedang yang menusuk telinga semua orang. Dengan kesan yang ditinggalkan oleh pedangnya yang tak terbendung, suaranya seakan menembus jiwa mereka. Sungguh menakutkan. Seorang kapten sudah sangat kuat. Seberapa kuat Dragon Blood Legion? Semua orang terintimidasi oleh Yue Zifeng. Pedangnya terlalu luar biasa, terlalu mengejutkan, terlalu menakutkan. Bukankah tujuan konvensi pembantaian nagamu untuk membunuh bosku dan legiun darah nagaku? Mengapa Anda menolak kami di depan pintu? Tanya Yue Zifeng dengan dingin. Baiklah, besok, aku akan menempatkanmu di tempatmu. Dan aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk menyerangku secara diam-diam. Dengus Ye Qingguang. Anehnya, meskipun dipenuhi dengan niat bertarung beberapa saat yang lalu, dia sekarang kembali ke kota. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak tahu malu. Serangan Yue Zifeng adalah serangan langsung. Tapi entah bagaimana dia berhasil menyebutnya serangan diam-diam. Yue Zifeng tersenyum acuh tak acuh dan tidak peduli dengannya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Xia Yunchong, Xia Yuluo, Bao Buping, dan Chang Hao. Saya tidak terlalu fasih. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak fasih adalah hal yang benar. Menjadi terampil membunuh lebih baik. Saudaraku, pedangmu ini sangat menakjubkan. Apakah kamu masih mengingatku? Kami pernah bertarung bersama di Gunung Roh Iblis. Bao Buping sangat ramah, dan dia bahkan menepuk pundak Yue Zifeng. Ini bukan tempat untuk berbicara.
Ayo masuk kota dulu dan lihat apa yang ada di dalamnya, kata Chang Hao dengan tidak sabar. Sekarang Chang Hao mengatakan ini. 4 lainnya mengangguk. Mereka berjalan ke kota. Dengan cepat mencapai gerbang dalam kota. Begitu mereka memasuki pusat kota, Xia Yunchong mendengus. Sepertinya Grand Han telah sepenuhnya memberikan modal mereka. Tembok kota ini baru. Masing-masing batu bata ini memiliki fluktuasi formasi rune. Ibu kotanya jelas merupakan sarang naga dan harimau. Bao Buping, Chang Hao, dan Yue Zifeng tidak mengerti apa-apa tentang formasi. Tetapi dibesarkan dalam keluarga kekaisaran Grand Xia, Xia Yunchong telah diajarkan banyak hal sejak usia muda. Dia melihat melalui beberapa petunjuk.